Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 151. Aduh, apa yang sedang terjadi? Ye Yuan melolong kesakitan di benaknya. Mantra 1000 penguatan jiwa adalah metode kultivasi jiwa yang benar-benar kuat di alam ilahi. Ji Qingyun dan ayahnya menjadi terkenal di seluruh alam ilahi karena mengolah teknik ini. Tapi sekarang, bahkan mantra jiwa bertambah 1000 tidak bisa menyelesaikan masalah robekan jiwa ilahi. Itu hanyalah terobosan sederhana satu kali. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Saat Ye Yuan benar-benar tidak berdaya dan berada di tepi keputusasaan mutlak, jiwa ilahinya sekali lagi mengalami perubahan yang tidak normal. Banyak teks tak dikenal berwarna emas perlahan-lahan melayang ke lautan kesadaran Ye Yuan, mirip dengan tetesan air, segera memberi makan dan memelihara jiwa ilahi Ye Yuan. Teks-teks emas ini sangat dalam dan misterius. Setiap kata menghilang setelah memasuki lautan kesadaran Ye Yuan, dan jiwa ilahi Ye Yuan juga sedang diperbaiki. Perlahan-lahan, rasa sakit dari jiwa ilahi yang tercabik-cabik berkurang, sampai hilang sama sekali. Namun, masuknya teks emas ini tidak berakhir. Mereka terus memasuki lautan kesadaran Ye Yuan. Tidak hanya sepenuhnya memperbaiki jiwa ilahi Ye Yuan, itu bahkan memelihara jiwa ilahi Ye Yuan, memperkuatnya secara perlahan. Apa teks apa ini, untuk benar-benar memiliki efek ajaib seperti itu? Meskipun menjadi kaisar alkimia yang termasyhur di kehidupan sebelumnya, Ye Yuan belum pernah melihat hal yang begitu muskil dan tidak normal sebelumnya. Hanya teks itu sendiri yang dapat memperkuat jiwa ilahi, jenis kekuatan apa yang menentang surga ini. Mungkinkah teks-teks ini menjadi metode kultivasi jiwa? Lalu jika seseorang memahami teks-teks ini, bukankah itu akan menjadi keberadaan yang menentang surga? Mungkinkah teks-teks ini telah melampaui dunia ini dan merupakan naskah ilahi yang legendaris? Demi meneliti jalan alkimia, Ye Yuan telah membaca banyak buku di kehidupan sebelumnya dan mempelajari banyak bahasa. Tapi dia sebenarnya tidak bisa mengenali kata-kata emas ini. Dari mana kata-kata ini berasal? Mengapa mereka memasuki lautan kesadaran saya? Ye Yuan saat ini penuh dengan keraguan dan pertanyaan. Terobosan dalam bidang kultivasi kali ini terlalu abnormal. Itu sudah melampaui pemahaman Ye Yuan. Jiwa ilahi Ye Yuan tidak lagi sakit, tetapi yang membuatnya cemas, dia menemukan bahwa dia tidak dapat melakukan apapun. Dia hanya bisa membiarkan teks-teks itu memasuki lautan kesadarannya dengan bebas. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa, maka Ye Yuan mungkin juga hanya berbaring di sana dan mulai menikmati teks emas ini. Dengan menikmati ini, Ye Yuan segera merasa bahwa teks emas ini tidak biasa. Di antara setiap sapuan dan sapuan, itu membocorkan daya pikat Dao. Ini adalah semacam perasaan tak terbatas yang tak terlukiskan seolah-olah apa yang saat ini dijelaskan oleh teks-teks ini adalah bentangan langit dan bumi ini. Perasaan ini bahkan memberi Ye Yuan ilusi merobek cakrawala. Ji Qingyun secara resmi adalah pembangkit tenaga Raja Ilahi, tetapi wilayah kultivasinya benar-benar ditumpuk menggunakan pil obat. Dia belum tentu memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang Dao Surgawi. Meski begitu, dia adalah Raja Ilahi yang asli. Pemahamannya tentang Dao Surgawi sangat dalam. Tetapi ketika dia melihat teks-teks ini, Ye Yuan merasa pemahamannya lebih buruk daripada kotoran anjing. Di depan karakter ini, Ye Yuan merasa bahwa pemahamannya tentang Dao Surgawi seperti anak kecil yang belajar berjalan. Bahkan jika Ye Yuan tidak dapat memahaminya, dampak dari perasaan yang dalam dan beresonansi dari Dao besar yang tak terbatas yang terkandung dalam kata-kata ini menembus jauh ke dalam jiwa. Mungkinkah kata-kata ini benar-benar naskah ilahi? Keberadaan yang berada di atas Raja Ilahi. Tapi, dari mana asalnya? Mungkinkah teks-teks ini secara otomatis memasuki lautan kesadaran saya dengan satu kali terobosan saya ke alam kondensasi roh? Tapi aku tidak menginjak kotoran hari ini. Ye Yuan tahu bahwa dia menemukan harta karun. Dengan pengetahuan dan wawasannya, dia secara alami mengetahui kehebatan kata-kata ini. Bahkan spirit Bristle Nine yang ilahi art sepertinya tidak sebagus di depan karakter ini. Bahkan jika karakter ini bukan naskah ilahi yang legendaris, itu juga merupakan keberadaan yang dapat menyebabkan kegilaan di seluruh alam ilahi. Ye Yuan yakin bahwa begitu seseorang di alam ilahi tahu bahwa dia memiliki teks-teks ini, mereka akan mencabik-cabik jiwa ilahinya tanpa ragu-ragu dan menggunakan segala macam metode untuk mencari di lautan kesadarannya. Bahkan jika mereka tidak dapat memahami isi dari teks-teks ini, hanya menempatkannya di dalam lautan kesadaran dan melihatnya setiap hari akan sangat membantu seniman bela diri. Pepatah Dao besar yang terkandung dalam kata-kata ini mungkin bisa membantu memimpin seniman bela diri menuju alam dewa. Ini adalah alam dewa. Hanya dengan memikirkan dua kata ini,
Ye Yuan tidak bisa menghentikan tubuhnya untuk sedikit gemetar. Seniman bela diri mana yang tidak mendambakan alam dewa? Bahkan Ji Qingyun yang tidak tertarik pada jalan bela diri di kehidupan sebelumnya dengan sungguh-sungguh mengejar alam dewa alkimia yang legendaris itu. Untuk ingin menjadi dewa alkimia, pertama, jiwa ilahi seseorang harus melangkah ke alam dewa. Tanpa jiwa ilahi tingkat dewa, bagaimana mungkin seseorang bisa memurnikan pil obat peringkat dewa? Saat ini, Ye Yuan dapat melompati peringkat untuk memperbaiki pil obat karena pil ini levelnya terlalu rendah. Persyaratan terhadap jiwa ilahi tidak tinggi. Tetapi ketika tingkat pil obat meningkat, kesulitan pemurnian juga akan menjadi semakin sulit. Tanpa dukungan dari alam jiwa ilahi yang kuat, mustahil untuk menyempurnakannya. Jika bukan demi membiarkan jiwa ilahi mengalami transformasi, Ye Yuan bahkan tidak akan repot-repot untuk maju ke alam Raja Ilahi. Alam dewa benar-benar bisa membuat semua seniman bela diri menjadi gila. Ye Yuan membuat serangkaian dugaan tentang teks emas ini. Pertama, bisakah teks emas ini menjadi metode kultivasi jiwa yang ditulis menggunakan naskah ilahi? Sangat mungkin. Itu karena teks-teks ini dapat digunakan langsung pada jiwa. Tidak hanya memperbaiki jiwa ilahinya yang rusak, itu bahkan memelihara dan memperkuat jiwa ilahinya. Kedua, jika seseorang dapat sepenuhnya memahami karakter emas ini, apakah itu berarti mereka dapat menembus rantai langit dan bumi dan mendapatkan akses ke alam dewa yang memikat semuanya? Juga mungkin. Tapi Ye Yuan merasa itu mungkin tidak mudah. Kedalaman teks emas ini tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Bahkan dengan bakat tak tertandingi Ye Yuan, dia tidak dapat memahami 1/10.000 dari itu. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk ingin memahaminya secara menyeluruh. Terlepas dari ini, alasan alam dewa menyusut menjadi 0 tidak diketahui. Tapi kemungkinan besar, mengambil langkah itu tidak semudah menguasai seperangkat hukum kultivasi. Bahkan jika hukum kultivasi ini adalah metode kultivasi alam dewa. 100.000 tahun yang lalu, semua pusat kekuatan alam dewa di alam ilahi lenyap dalam semalam. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi dan tidak ada yang tahu mengapa mereka menghilang. Tapi sejak saat itu, alam ilahi tidak pernah melahirkan pembangkit tenaga alam dewa lain. Tidak hanya itu, semua rahasia yang melibatkan alam dewa juga tampaknya telah hilang dalam semalam sejak saat itu. 100.000 tahun telah berlalu dan waktu telah mengubur lebih banyak lagi rahasia yang terlupakan. Hari ini, tidak ada yang tahu bagaimana menerobos ke alam dewa lagi. Dalam 100.000 tahun ini, ada banyak sekali orang jenius yang sangat mengejutkan yang ingin mencoba segala macam cara untuk menghancurkan belenggu. Pada akhirnya, semuanya sia-sia. Bahkan ada beberapa powerhouse yang tak tertandingi yang jatuh di tengah jalan, meninggalkan penyesalan yang tak terbatas. Ji Qingyun pernah dipuji sebagai sosok jenius yang paling mungkin menerobos menjadi dewa alkimia. Tetapi bahkan itu hanyalah sanjungan semua orang, atau mungkin itu adalah penegasan semua orang tentang dia. Karena tidak ada yang benar-benar merasa bahwa dia benar-benar dapat menerobos ke alam dewa alkimia. Itu karena ini adalah belenggu 100.000 tahun. Tidak ada yang bisa menghancurkannya. Sementara imajinasi Ye Yuan menjadi liar, lembaran teks emas itu sudah sepenuhnya memasuki lautan kesadaran Ye Yuan. Saat Ye Yuan menghela nafas lega, seluruh tubuhnya seperti tersengat petir. Jiwa ilahinya juga bergidik saat air mata mulai mengalir keluar. Bab 152. Di dalam lautan kesadaran Ye Yuan, dua siluet samar berdiri saat mereka saling berhadapan. Ye Yuan melihat sosok yang ramah tapi besar dan tinggi ini sambil menangis dengan sedihnya. Aku sangat bodoh. Aku sangat bodoh. Aku sangat bodoh. Seharusnya aku sudah lama memikirkan ini. Di seluruh dunia yang luas ini, siapa yang akan melakukan semua ini untukku kecuali kamu? Air mata Ye Yuan menutupi wajahnya saat emosinya hampir hancur. Sejak lahir, Ye Yuan selalu fokus dan tenang. Dia tidak pernah kehilangan kendali atas emosinya seperti ini sebelumnya. Dia telah mengubur kebencian di lubuk hatinya selama ini dan mengerahkan seluruh energinya untuk berkultivasi. Dia hanya berharap untuk dapat menerobos kembali ke alam ilahi suatu hari dan membunuh pengkhianat itu. Tapi kali ini, menghadapi orang ini, dia tidak bisa lagi tetap tenang. Ini adalah ayah yang membesarkannya, mengajarinya alkimia, dan mengajarinya kultivasi, kaisar alkimia terkuat di alam ilahi, Ji Zhengyang. Seorang pria tidak akan mudah meneteskan air mata kecuali hatinya hancur. Ji Zhengyang memiliki penampilan yang ramah dan tidak mengembangkan aura mengerikan karena dibunuh oleh pengkhianat itu. Tatapannya ke arah Ye Yuan dipenuhi dengan cinta yang lembut. Ji Zhengyang tersenyum ramah dan berkata, Yun Er, untuk dapat melihatmu bereinkarnasi dan mendapatkan kesempatan hidup baru, ayah sangat terhibur. Apakah semuanya baik-baik saja?
Bagus, bagus. Semuanya baik-baik saja untuk anak ini. Aku hanya sering sangat merindukan ayah. Ye Yuan tersedak. Haha, apa gunanya merindukan orang mati? Karena kamu memiliki identitas baru, kehidupan baru, kamu harus terus berjalan dan menjalani kehidupan baru itu. Jangan berkubang di masa lalu. Balai pengobatan raja sudah menjadi masa lalu. Hal-hal itu sudah terjadi, biarkan saja. Ji Zeng yang tersenyum dan berkata dengan sangat acuh tak acuh. Bagaimana saya bisa? Hutang terima kasih untuk ayah yang telah membesarkanku belum terbayar, bahkan jika Yun Er digiling menjadi debu, aku tidak akan berani melupakannya. Dan pengkhianat itu, bagaimana aku bisa menghilangkan kebencianku jika saya belum merobeknya? Mayat tercabik-cabik, Yun Er tidak berani melupakan adegan kematian ayah. Dengan rahmat surga, aku, Ji King Yun hidup kembali. Bagaimana aku bisa dianggap manusia jika aku tidak membalas permusuhan ini? Ji Zeng yang mengulurkan tangan ilusi dan dengan ringan membelai kepala Ye Yuan seperti dulu. Tapi, Ji Zeng yang saat ini adalah sisa jiwa tanpa tubuh jasmani. Bagaimana dia bisa menyentuh Ye Yuan? Namun, Ji Zeng yang sepertinya tidak mempermasalahkan hal ini. Meskipun tangannya melewati Ye Yuan dan tidak menyentuh apapun, wajahnya masih menunjukkan senyum puas. Melihat pemandangan ini, Ye Yuan merasa seperti sebilah pisau berputar di dalam hatinya. Oh Yun Er, kamu hidup kembali bukanlah berkat surga. Itu ayah yang menggunakan seni rahasia jiwa ilahi untuk mengirimmu ke alam bawah. Tapi ayah tidak mengirimmu ke alam bawah untuk berharap kamu menghabiskan hari-harimu bersama kebencian dan dibutakan oleh kebencian. Dengan begitu, kamu hanya akan menjadi mesin balas dendam. Bukan itu hasil yang ingin saya lihat. Ji Zeng yang menghela nafas dan berkata. Ye Yuan gemetar, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia bereinkarnasi sebenarnya karena ayah menggunakan kemampuan misterius yang hebat. Bagaimana ini mungkin? Namun, Ye Yuan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan segera berkata dengan gelisah, Ayah, karena kamu memiliki kekuatan semacam ini, apakah kamu juga mengatur dirimu untuk bereinkarnasi? Di mana kamu bereinkarnasi? Aku akan menemukanmu. Ji Zeng yang tersenyum dan berkata, kamu terlalu memikirkannya, Yun Er. Ji Changlan merencanakan begitu lama, bagaimana dia bisa memberi ayah kesempatan agar jiwa ilahuku melarikan diri. Saat itu, ayah sudah mengeluarkan semua upayaku untuk mengirimmu pergi. Karena dia meremehkan kekuatan ayah maka aku bisa memberimu sedikit kesempatan untuk bertahan hidup. Pada saat itu, jiwa ilahiku hampir seluruhnya dihancurkan olehnya. Itu berada pada kondisi yang sangat lemah, tetapi itu terjadi, tidak menghilang. Itu hanya karena ranah jiwa ilahinya tidak dapat mendeteksi kehadiranku. Oleh karena itu, aku bersembunyi di dalam kehampaan dan menunggu sampai dia membunuhmu untuk mengeksekusi seni rahasia penipuan untuk membuatnya berpikir bahwa jiwamu sudah menghilang. Lalu milikku jiwa yang tersisa membawa jiwa ilahimu untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan dan memasuki alam bawah. Baru sekarang Ye Yuan tahu bahwa reinkarnasinya tidak disengaja, tetapi seutas harapan yang lemah dicari oleh Ji Zeng Yang dengan mempertaruhkan kelelahan total dari jiwa ilahinya. Ji Zeng Yang menggambarkannya dengan mudah, tapi Ye Yuan bisa merasakan bahayanya saat itu. Ranah jiwa ilahi Ji Changlan tidak rendah, dan sangat mustahil baginya untuk tidak menemukan sisa jiwa. Ji Zeng Yang harus mengakali penyelidikan Ji Changlan dan bersembunyi, dan dia juga perlu mengeksekusi seni rahasia untuk membuat Ji Changlan berpikir bahwa Ye Yuan sudah mati. Kemudian dia menghancurkan kehampaan untuk membawa Ye Yuan ke alam bawah. Proses ini sangat menguras jiwa ilahi. Jika bukan untuk menyelamatkannya, Ji Zeng Yang sepenuhnya memiliki kemampuan untuk melarikan diri sendirian. Dengan ranah jiwa ilahi Ji Zeng Yang, bereinkarnasi bukanlah sesuatu yang sulit. Namun, Ji Zeng Yang tidak melakukannya. Sebaliknya, dia melakukan semua yang dia bisa untuk meninggalkan harapan tipis ini untuknya. Ini adalah pilihan yang dibuat oleh seorang ayah sebelum dia meninggal. Cinta seorang ayah seperti gunung dan lautan, bagaimana Ye Yuan bisa membalasnya? Dia tidak punya kesempatan untuk melakukannya. Jika dia bisa, Ye Yuan lebih suka orang yang mati adalah dia. Tapi Ye Yuan tahu bahwa sisa jiwa ayahnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Perpisahan ini akan selamanya. Ayah, aku. Ketika Ji Zeng Yang selesai berbicara, Ye Yuan sudah tersedak isak tangis. Tidak ada yang mengenal seorang pria lebih baik daripada ayahnya sendiri. Ji Zeng Yang tidak pernah meragukan bakti putranya. Oleh karena itu, dia tersenyum dan berkata, Yun Er, ayah tidak memberitahumu semua ini untuk membuatmu berpikir tentang balas dendam dan yang lainnya. Aku hanya berharap kamu tahu bahwa ayah hanya berharap kamu akan hidup dengan baik dan tidak menjadi mesin pembalasan dendam. Tapi Ji Changlan sangat berbahaya. Apakah kita akan membiarkan semuanya berjalan seperti ini? Ye Yuan bertanya dengan sangat enggan.
Ji Zhengyang menggelengkan kepalanya dan berkata, ayah tidak bermaksud begitu. Aku juga tahu aku tidak bisa menghentikan pembalasanmu. Kamu memiliki ingatan tentang kehidupanmu sebelumnya. Naik ke alam ilahi di masa depan adalah suatu kepastian. Kamu akan juga bertemu Ji Changlan cepat atau lambat. Tapi ayah tidak ingin kamu diselimuti oleh kebencian. Apa perbedaan antara kamu dan mayat berjalan? Jika kamu benar-benar membunuh Ji Changlan, maka hidupmu akan benar-benar kehilangan makna. Pada saat itu, kamu juga akan kehilangan diri sendiri, dan alam kultivasimu juga tidak akan maju lagi. Yun kamu harus menghentikan langkahmu ini, gunakan untuk memperhatikan orang-orang di sekitarmu. Jangan mengecewakan harapan mereka terhadapmu. Kamu, bukan lagi Ji Qingyun yang dulu. Pikiran Ye Yuan bergetar. Gambar Ye Hang, Ren Hongling, Lu Nanfeng Ruoxing, Nanfeng Zhirou, Huyan Yon, Tang Yu, tanpa sadar muncul di dalam kepalanya. Itu benar, aku bukan lagi Ji Qingyun lagi. Saat ini aku adalah Ye Yuan. Saya punya keluarga, guru, dan teman. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ayah, anak ini mengerti. Tenanglah, aku masih putramu, Ji Qingyun. Namun, aku juga putra Ye Hang dan Ren Hongling, Ye Yuan. Aku tidak akan mengecewakan kalian semua. Ji Zhengyang memiliki senyum di matanya. Jelas, dia sangat senang dengan putranya. Nyatanya, dia selalu sangat senang dengan putranya sejak dia lahir. Meskipun mereka dipisahkan oleh hidup dan mati hari ini, cukup baginya untuk mengetahui bahwa dia hidup dengan baik. Haha, kapan Yun Erku pernah mengecewakan? Namun, kamu harus berjanji pada ayah, di masa depan ketika kamu kembali ke alam ilahi, kamu harus bertindak sesuai kemampuanmu. Jangan pernah melakukan sesuatu dengan paksa. Sementara Ji Changlan mungkin kuat, tidak mungkin baginya untuk membalikkan balai pengobatan raja sendirian. Pasti ada orang yang lebih kuat lagi di belakangnya. Ji Zhengyang memperingatkannya. Ye Yuan mengangguk dan berkata, tenang ayah. Anak ini tahu apa yang harus dilakukan. Ayah, anak ini pasti akan melangkah ke alam dewa di masa hidup ini dan mencapai keinginan yang telah lama dihargai dari kehidupan kita sebelumnya. Bab 153. Melihat Ye Yuan menyebutkan alam dewa, ekspresi kerinduan juga muncul di wajah Ji Zhengyang. Alam dewa, itu benar-benar keinginan yang telah lama dirindukan. Yun ayah percaya bahwa kamu dapat memecahkan misteri 100.000 tahun ini dan melangkah ke alam dewa. Ji Zhengyang memilih untuk mempercayai kata-kata Ye Yuan yang berlebihan ketika dia mendengarnya tanpa ragu sama sekali. Ayah, Anda benar-benar dapat mengirim anak ini ke alam bawah untuk bereinkarnasi. Alam apa yang dicapai oleh jiwa ilahi Anda? Ye Yuan menyuarakan pertanyaan di dalam hatinya. Jiwa suci Ye Yuan di kehidupan sebelumnya juga sangat kuat. Namun, dia tidak dapat mencapai reinkarnasi, apalagi berbicara tentang membangkitkan orang lain. Oleh karena itu, dia sangat penasaran seberapa kuat ayah, untuk benar-benar membuatnya bisa bereinkarnasi. Ji Zhengyang tersenyum dan berkata, selama kamu mempelajari kanon jiwa dewa obat dengan benar, dengan bakat dan persepsimu, mencapai levelku bukanlah sesuatu yang sulit. Kanon jiwa obat dewa, mungkinkah karakter emas itu yang memasuki lautan kesadaranku? Ye Yuan bertanya dengan takjub. Itu benar, ranah jiwa ilahi ayah kemudian melonjak dengan ganas karena efek dari mempelajari kanon jiwa dewa pengobatan setiap hari. Jadi begitu, tidak heran ayah bisa memurnikan pil dewa setengah langkah. Jadi itu sebenarnya karena mendapatkan kanon misterius mistis seperti itu. Mungkinkah jiwa dewa ayah benar-benar mencapai alam dewa setengah langkah yang legendaris? Ye Yuan sangat terkejut di dalam hatinya. Ji Zhengyang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, pil ilahi setengah langkah apa? Itu semua dibuat oleh Ji Changlan. Pil obat itu paling banyak sedikit lebih kuat dari pil obat tier 9 puncak. Bagaimana bisa layak disebut sebagai pil ilahi setengah langkah? Sedangkan untuk alam jiwa ilahi, saya masih sangat jauh dari alam dewa setengah langkah. Jika saya mencapai alam dewa setengah langkah, bagaimana mungkin Ji Changlan memiliki kesempatan untuk menyentuh saya? Namun, semakin saya memahami kanon jiwa obat dewa, semakin saya merasa bahwa alam dewa tidak jelas dan muskil. Ye Yuan juga sebelumnya berada di alam Raja Ilahi. Dia secara alami bisa merasakan daya pikat mitos dan ilusi dari alam dewa. Tapi mendengar Ji Zhengyang mengatakan itu, dia merasa masa depan akan penuh dengan kesulitan. Kanon jiwa obat dewa ini sangat mistis, dan sebenarnya tidak dapat membantu ayah melangkah ke alam dewa. Ayah, dari mana kamu mendapatkan obat jiwa dewa obat ini? Mengapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ayah memperoleh kanon jiwa dewa obat ini dari pegunungan Gods Fall.
Tapi kanon jiwa dewa obat ini hanyalah kanon yang tidak lengkap, sangat tidak mencolok. Tetapi ketika saya menggunakan akal ilahi untuk memeriksanya, karakter emas ini sebenarnya secara otomatis tercetak di dalam jiwa ilahi saya. Saya juga tidak dapat mengambilnya. Saya hanya bisa mempelajarinya setiap hari, sampai alam jiwa ilahi saya memiliki beberapa terobosan, sampai saya akhirnya bisa mengendalikan karakter emas ini, jelas Ji Zhengyang. Ternyata di pegunungan God's Fall. Tidak heran. Kira-kira 10 tahun yang lalu sebelum ayah meninggal, Anda bergandengan tangan dengan banyak kekuatan ilahi King untuk menerobos masuk ke pegunungan God's Fall bersama-sama. Saya yakin kanon obat jiwa dewa diperoleh selama itu, kan? Ye Yuan terlihat menyadari. Pakar Raja Ilahi memang merupakan eksistensi puncak di alam ilahi. Namun, bukan berarti mereka bisa bepergian dengan bebas kemana saja di seluruh dunia. Di alam ilahi, ada beberapa tempat terlarang. Bahkan jika para ahli Raja Ilahi masuk, hanya dengan sedikit kecerobohan akan ada risiko kematian. Pegunungan God's Fall adalah salah satunya. Seperti namanya, tempat di mana bahkan pembangkit tenaga dewa alam harus binasa, apalagi hanya para ahli Raja Ilahi. Sejarah tentang nama pegunungan God's Fall, ribuan tahun yang lalu, perang besar yang menghancurkan bumi terjadi di tempat itu. Mereka yang berpartisipasi dalam perang besar semuanya adalah pembangkit tenaga alam dewa. Dalam pertempuran itu, banyak ahli alam dewa jatuh. Makanya, tempat itu kemudian disebut pegunungan God's Fall. Tapi terlalu banyak waktu telah berlalu. Adapun perkataan mana yang benar, tidak bisa lagi ditentukan. Hanya satu hal yang pasti, yaitu pegunungan God's Fall adalah tempat yang sangat berbahaya tetapi juga tempat dengan peluang keberuntungan yang luar biasa. Kanon jiwa obat dewa ini mungkin merupakan metode kultivasi jiwa yang ditinggalkan oleh beberapa ahli alam dewa. Ji Zhengyang mengangguk dan berkata, itu benar, itu diperoleh saat itu. Kamu juga telah melihat kanon jiwa obat dewa dan harus memahami daya pikatnya. Saya juga tidak dapat memahami karakter emas ini pada saat itu, jadi untuk sementara saya tidak memberitahu Anda. Kemudian, ketika aku berencana untuk memberimu kanon jiwa dewa pengobatan, insiden tak terduga itu terjadi. Ah, sungguh takdir membodohi manusia. Dengan bakatmu, jika kamu diberi waktu beberapa ratus tahun untuk memahami obat dewa kanon jiwa, Anda mungkin benar-benar mencapai alam setengah dewa. Bagi para ahli Raja Ilahi, beberapa ratus tahun tidak dianggap lama. Mungkin hanya durasi meditasi yang panjang. Agar Ji Zhengyang memberi Ye Yuan batas waktu hanya beberapa ratus tahun, jelas betapa yakinnya dia pada bakat putranya. Tetapi ketika Ye Yuan mendengar itu, dia berkata, Ayah, mungkin hidupku kali ini adalah kesempatanku. Dalam kehidupanku sebelumnya, aku mengabaikan jalur bela diri. Bahkan jika aku telah memperoleh kanon jiwa obat dewa, aku mungkin tidak dapat mencapai setengah alam dewa. Dalam hidup ini, aku akan mencurahkan hatiku ke jalur bela diri dan mengejar alam dewa yang tak tertandingi. Aku benar-benar tidak akan mengecewakan ayah. Ji Zhengyang tersenyum dan berkata, saya tentu tidak akan kecewa. Ayah telah mengamati tubuh barumu, kamu berkultivasi dengan sangat baik, dan fondasimu juga sangat kokoh, kamu memadatkan 9 tetes roh, dan transformasi jiwa ilahi juga sangat sempurna. Selama kamu mengambil setiap langkah maju dengan tegas, melangkah ke alam dewa di masa depan jelas bukan mimpi. Baiklah, waktunya hampir habis. Ayah harus pergi. Di masa depan ketika ayah tidak berada di sisimu, kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Saat dia berbicara, tubuh Ji Zhengyang semakin kabur. Ini adalah tanda sisa jiwa yang akan lenyap. Mata Ye Yuan langsung kabur sekali lagi. Ayah dan anak itu nyaris tidak berhasil bersatu kembali, namun itu sangat cepat berlalu. Selamat tinggal ini selamanya. Ye Yuan mati-matian berusaha meraih Ji Zhengyang, tapi bagaimana dia bisa mencengkeram sisa jiwa di ambang batas menghilang. Jangan khawatir, ayah. Anak ini sudah dewasa. Saya akan menjaga diri saya sendiri. Saya pasti akan melangkah ke alam dewa di masa depan. Bahkan jika saya harus mencoba segala cara, saya pasti akan melakukannya dan menemukan cara untuk menghidupkanmu kembali. Kata Ye Yuan dengan air mata berlinang. Haha, bocah bodoh. Hidup dan mati ditentukan oleh surga. Kamu hanya harus hidup dengan baik dengan dirimu sendiri dan itu sudah cukup. Jiwa sisa Ji Zhengyang berangsur-angsur menjadi lebih redup, lebih kabur, dan akhirnya lenyap. Sekali lagi melihat ayahnya meninggalkannya, Ye Yuan merasa seolah ada pisau yang berputar di hatinya. Dia hanya membenci dirinya sendiri karena terlalu lemah. Jika dia memiliki kekuatan ayah sebelumnya, dia pasti bisa mempertahankan jiwa ilahi ayah dan bahkan menghidupkannya kembali. Tetapi saat ini, dia tidak dapat melakukan apapun. Ye Yuan sekali lagi mengalami ketidakberdayaan yang mendalam. Dia sangat tidak menyukai perasaan seperti ini. Aku, Ye Yuan, pasti harus melangkah ke alam dewa dalam hidup ini.
Surga yang tak berperasaan memperlakukan segalanya sebagai anjing yang lemah. Aku, Ye Yuan, harus mengukir dao besarku sendiri dan menentang surga ini. Pada titik ini, Ye Yuan sudah kembali ke dunia nyata. Ye Yuan melolong kepada langit. Pada titik ini, terobosan Ye Yuan ke alam kondensasi roh akhirnya selesai. Fenomena langit dan bumi memudar seolah-olah tidak pernah muncul. Yuan Fei membawa Nanfeng Zirou dan Su Yishan yang tidak sadarkan diri ke depan Ye Yuan. Ye Yuan belum sepenuhnya pulih dari kesedihannya. Melihat Su Yishan, niat membunuhnya tanpa sadar melonjak. Bab 154. Aku, apa yang terjadi padaku? Ah, Ye Yuan, kamu baik-baik saja, bagus sekali. Nanfeng Zirou perlahan bangun. Melihat Ye Yuan aman dan sehat, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Tanpa disadari, kepedulian Nanfeng Zirou terhadap Ye Yuan sudah menjadi kebiasaan yang tidak disengaja. Itu baru saja menerobos ke alam kondensasi roh, apa yang istimewa? Ye Yuan dengan paksa menekan kesedihan di hatinya dan berkata dengan senyum yang dipaksakan. Tapi kamu baru saja menakuti orang sampai mati, berguling-guling di tanah sambil mencengkeram kepalamu. Aku bahkan mengira kamu. Aku melihat penampilanmu yang menyedihkan dan ingin datang untuk membantumu, tetapi aku pingsan oleh orang ini. Nanfeng Zirou menunjuk ke arah Yuan Fei dan berkata dengan tatapan tidak senang. Jika bukan karena Yuan Fei terlalu kuat, dia mungkin akan mengayunkan pedangnya saat ini. Dia benar karena tidak membiarkanmu datang, jadi jangan salahkan dia lagi. Transformasi jiwa ilahiku berbeda dari yang lain. Aku akan mengalami sejenis pembaptisan khusus, itu sebabnya sangat menyakitkan. Sebelumnya, radius beberapa puluh kaki di sekitarku sangat berbahaya. Jiwa ilahimu akan menderita luka jika kamu datang dengan gegabah, jelas Ye Yuan. Nanfeng Zirou menatap Ye Yuan dengan curiga dan kemudian menatap Yuan Fei, benarkah? Tentu saja itu benar. Jika tidak, kamu bisa merasakan kekuatan jiwaku, dan kamu akan tahu bahwa apa yang aku katakan tidak salah. Saat dia berbicara, Ye Yuan melepaskan kekuatan jiwanya. Yuan Fei dan Nanfeng Zirou jelas merasakan gelombang kekuatan jiwa itu. Kamu, sebenarnya langsung menembus kekuatan jiwa alchemy master tingkat menengah. Nanfeng Zirou memiliki wajah seolah-olah dia melihat hantu. Bahkan ucapannya menjadi terbata-bata. Di sampingnya, Yuan Fei juga merasa tidak terduga. Dua bola mata kera berkedip. Jelas, dia juga sangat terkejut. Dalam keadaan normal, kekuatan jiwa seorang seniman bela diri mengikuti ranah kultivasi mereka. Tingkat kultivasi akan memiliki kekuatan jiwa yang cocok, selain dari orang-orang dengan jiwa ilahi yang kuat secara alami. Sebelum Ye Yuan menerobos, jiwa ilahinya kira-kira sama dengan orang kebanyakan. Bahkan jika dia mengalami transformasi jiwa ilahi, itu seharusnya hanya sebatas kekuatan jiwa master alkimia tingkat rendah. Bagaimana dia bisa secara langsung memiliki kekuatan jiwa master alkimia tingkat menengah? Ye Yuan tersenyum dan berkata, bukankah aku baru saja mengatakannya? Transformasi jiwa ilahiku berbeda dari yang lain. Setelah mengalami baptisan jiwa ilahi yang begitu menyakitkan, apa yang aku peroleh secara alami lebih dari yang lain. Tapi, jika kamu memiliki kekuatan jiwa master alkimia kelas menengah, bukankah kamu bisa langsung memperbaiki pil obat tier 2 bermutu tinggi? Nanfeng Zirou berseru kaget. Dia ingat bahwa Ye Yuan dapat memurnikan pil obat tingkat 2 ketika dia berada di alam ki esensi tingkat keempat. Lalu apakah itu tidak berarti bahwa dia memiliki kekuatan seorang master alkimia peringkat tinggi setidaknya saat ini? Bukankah ini terlalu cepat? Tingkat 2 tingkat tinggi. Bahkan jika aku tidak mencapai kekuatan jiwa master alkimia peringkat menengah, itu juga bukan masalah. Bagi Ye Yuan, pil obat dari negara Qin ini tidak memiliki tantangan sama sekali. Memperbaiki pil obat tier 2 bermutu tinggi terlalu mudah. Tantangan sebenarnya adalah pil obat yang melampaui tingkat 2 bermutu tinggi. Jika kekuatan jiwa Ye Yuan tidak memiliki terobosan, mungkin akan ada beberapa kesulitan dalam menyempurnakannya. Lagi pula, pil obat tingkat 2 jauh lebih sulit daripada pil obat tingkat 1. Untuk melangkah lebih jauh dengan melompati peringkat untuk menyempurnakan pil obat, kesulitannya secara alami juga meningkat. Nanfeng Zirou menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, Su Yishan benar-benar mengetahui sesuatu. Ye Yuan tercengang dan bertanya, apa yang dia katakan tentangku? Kamu orang aneh. Sangat jarang bagi Nanfeng Zirou untuk mengakui sesuatu yang dikatakan Su Yishan karena setiap dan semua yang terjadi pada tubuh Ye Yuan tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan kata normal, sehingga hanya dapat dijelaskan dengan menggunakan kata aneh. Ye Yuan terkekeh dan berkata, betapa jarang penilaian Su Yishan terhadapku begitu tinggi. Untuk berterima kasih padanya, aku akan memberinya kesempatan untuk bertarung dengan adil.
Nanfeng Zhirou sangat terkejut ketika dia mendengar itu dan dengan cepat berkata, kamu tidak benar-benar akan bertarung satu lawan satu dengannya kan? Kamu baru saja menerobos. Dengan Yuan Fei dan aku di sekitar, kamu tidak perlu terpengaruh oleh perasaan pribadi. Artinya, Ye Yuan jelas bukan tandingan Su Yishan. Pemikiran Nanfeng Zhirou tidak salah. Meskipun dia tahu bahwa Ye Yuan sangat kuat dan dia pasti lebih mengesankan setelah menerobos ke alam kondensasi roh, dia baru saja menerobos, dan Su Yishan adalah 3 alam kecil lebih tinggi darinya. Jarak ini tidak dapat diabaikan dengan mudah. Nanfeng Zhirou tahu bahwa setelah alam kondensasi roh, melompat ke medan pertempuran akan menjadi lebih sulit karena perbedaan antara setiap alam kecil bahkan lebih besar. 3 cairan roh menjatuhkan alam kondensasi roh tingkat pertama dan alam kondensasi roh tingkat kedua yang juga memadatkan 3 tetes cairan roh. Ada 3 perbedaan tetes cairan roh di antara mereka. Itu juga berarti bahwa perbedaan kuantitas energi esensi di antara mereka adalah 100%. Sangat sulit untuk mengabaikan perbedaan semacam ini tanpa metode yang menentang surga. Antara Ye Yuan dan Su Yishan, ada celah penuh 3 alam kecil di antara mereka. Bahkan ada panggung kecil di antaranya. Perbedaan di antara keduanya terlalu besar. Ye Yuan hanya tersenyum dan berkata, tenang, aku tahu apa yang kulakukan. Saat itu, Su Yishan juga perlahan terbangun. Melihat Ye Yuan menilainya dengan niat buruk, hatinya bergetar tanpa alasan. Ayo, Su Yishan, aku berkata bahwa aku akan memberimu kesempatan untuk berduel denganku. Sekarang, mari kita lakukan pertarungan 1 lawan 1. Kata-kata Ye Yuan terdengar mengesankan seolah-olah dia menunjukkan penghinaan pada semua orang. Kamu benar-benar ingin bertempur denganku. Su Yishan jelas juga tidak berani mempercayainya. Keuntungan Ye Yuan di sini terlalu jelas. Tidak perlu melakukan hal bodoh semacam ini. Apa, kamu tidak mau? Nada suara Ye Yuan menjadi sedingin es. Bersedia, tentu saja aku bersedia. Su Yishan buru-buru menjawab. Pada titik ini, dia sudah tidak punya pilihan. Karena Ye Yuan sendiri bodoh, bukankah dia akan sebodoh Ye Yuan jika dia tidak menangkap kesempatan ini dengan baik? Hanya saja dia khawatir Ye Yuan hanya menggunakan dia untuk mengukur kekuatannya, dan dia masih akan membuat Yuan Fei membunuhnya pada akhirnya. Jika itu dia pasti akan melakukannya. Kamu tidak perlu khawatir, Yuan Fei dan kakak seniorita Nanfeng tidak akan menyerang. Selama kamu bisa membunuhku, kamu bisa meninggalkan tempat ini. Aku akan membuat Yuan Fei menahan kakak seniorita Nanfeng dan tidak membiarkan dia menyerangmu. Ye Yuan melihat kekhawatiran Su Yishan dan berkata dengan tenang. Kamu Yuan, kamu. Nanfeng Zhirou segera melompat tetapi ditahan oleh Yuan Fei. Su Yishan tidak bisa menahan diri untuk menjadi gembira saat melihat pemandangan ini. Beberapa hari ini terlalu menyedihkan baginya. Setelah hidup selama hampir 20 tahun, dia tidak pernah mengalami ketidakadilan seperti itu sebelumnya. Haha, Ye Yuan, kamu sendiri yang memintanya, maka jangan salahkan aku karena tidak menahan diri. Kamu tidak cukup naif untuk berpikir bahwa kamu benar-benar sebanding denganku setelah baru saja menerobos ke alam kondensasi roh, kan? 1 lawan 1 bukan lagi waktunya untuk menjadi rekan latihan. Su Yishan tertawa terbahak-bahak. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, omong kosong. Ayo. Kamu mencari kematian, Ye Yuan. Su Yishan mengertakkan gigi dan menyerang Ye Yuan dengan pukulan. Jika di masa lalu, Ye Yuan pasti akan menghindari pukulan ini pada saat pertama. Tapi sekarang, Ye Yuan tidak lari atau menghindar, dia langsung menyerang dengan gelombang lapisan ke-8. Keduanya bentrok bersama. Setelah tabrakan hebat, masing-masing pasangan mundur beberapa langkah. Kejutan luar biasa tertulis di seluruh wajah Su Yishani. Bukankah kamu baru saja menerobos ke alam kondensasi roh? Bagaimana kamu bisa sekuat ini? Bab 155. Su Yishan terlalu akrab dengan gerakan Ye Yuan. Telapak berlapis gelombang bertumpuk, gelombang berlapis ke-8. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana mungkin gelombang berlapis ke-8 memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu sebenarnya tidak merugikan saat berbenturan dengan telapak tangannya. Tidak peduli seberapa kuat gelombang berlapis ke-8, itu hanyalah teknik bela diri tier 1. Ye Yuan baru saja menerobos ke alam kondensasi roh. Alam kondensasi roh tingkat pertama yang menggunakan teknik bela diri tingkat 1 sebenarnya dapat memiliki hasil imbang dengan seniman bela diri alam kondensasi roh tingkat keempat seperti dia. Sejak kapan teknik bela diri tingkat 1 begitu kuat? Sejak kapan alam kondensasi roh tingkat pertama begitu kuat? Ye Yuan mengerutkan bibirnya dan berkata dengan ketidaksenangan, memang, teknik bela diri tingkat 1 tidak lagi cocok.
Ye Yuan baru saja menerobos ke alam kondensasi roh, selain dari teknik gerakan Spirit Void Shattering Space, semua teknik bela dirinya termasuk jari yang absolut semuanya adalah teknik bela diri tier 1. Menggunakan teknik bela diri tingkat 1 untuk melawan alam kondensasi roh tingkat keempat jelas tidak cukup. Bentrokan itu tadi terlihat seimbang, tetapi kenyataannya, dia jelas berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Dampak yang diderita Ye Yuan jauh lebih besar daripada dampak Su Yishan. Jarak dia mundur juga lebih jauh. Nanfeng Zhirou juga membuka mulutnya lebar-lebar saat melihat pemandangan ini dan tidak lagi berjuang di pelukan Yuan Fei. Sangat jelas bahwa adegan ini memberinya kejutan yang sama besarnya. Meskipun telapak tangan dari Su Yishan barusan bukanlah gerakan terkuatnya, dia tidak menahan kekuatan apapun. Teknik bela diri tier 2 tingkat menengah ditambah kekuatan alam kondensasi roh tingkat keempat, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, hasilnya adalah Ye Yuan terluka parah dan muntah darah. Namun, Ye Yuan hanya mundur beberapa langkah. Nanfeng Zhirou tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya dengan lantang, "Ye Yuan, berapa banyak tetes cairan roh yang kamu padatkan?" Dengan Nanfeng Zhirou bertanya, Su Yishan juga ikut memasang telinganya. Dia juga sangat penasaran apakah itu 7 tetes atau 8 tetes. Ye Yuan tidak menoleh ke belakang dan hanya berkata dengan santai, 9 tetes. Mata Su Yishan mendelik, 9 tetes. Mustahil. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa mengembunkan 9 tetes cairan roh di dunia ini dan tidak membuat dantiannya meledak? Ye Yuan berkata dengan tenang, "Kamu tidak tahu, bukan berarti tidak ada. Negara Qin hanyalah sebuah tempat kecil. Kamu hanyalah katak di dasar sumur." Lelucon macam apa ini? Aku tidak percaya. Katak di dasar sumur. Kamu mengatakannya seperti kamu bukan seseorang dari negara bagian Qin. Haha. Aku tahu, kamu pasti hanya memadatkan 7 tetes dan ingin membuat dirimu terlihat baik, kamu hanya mencoba untuk menggoyahkan pikiranku. Bukan karena Su Yishan tidak mau percaya, tetapi karena 9 tetes cairan roh benar-benar lebih mistis daripada legenda. Cara dia merasakannya, sama sekali tidak mungkin untuk terjadi. Namun, Ye Yuan berkata dia memadatkan 9 tetes cairan roh, menghancurkan pengetahuan mutlak Su Yishan. Karena itu, dia memilih untuk tidak percaya. Tapi jauh di lubuk hati, suara sumbang memberitahu Su Yishan bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan itu benar. Kalau tidak, bagaimana seseorang bisa menjelaskan mengapa Ye Yuan bisa memasangkan teknik bela diri tingkat 1 dengan alam kondensasi roh tingkat pertama dan sama-sama setara dengannya. Meskipun Su Yishan belum pernah melihat seniman bela diri 7 tetes cairan roh, dia tahu bahwa sama sekali tidak mungkin bagi seniman bela diri 7 tetes cairan roh untuk memiliki kekuatan yang begitu kuat. Artinya, Ye Yuan memadatkan setidaknya 8 tetes cairan roh, bahkan mungkin 9 tetes yang enggan diakui Su Yishan. Aku hanya menyatakan fakta, bukan untuk membuatmu percaya. Tidak masalah apakah kamu percaya atau tidak, hasilnya tidak akan berubah, kata Ye Yuan acuh tak acuh. Kalau begitu aku tidak percaya padamu. Tidak peduli seberapa mengerikannya dirimu, kau hanya berada di alam kondensasi roh tingkat pertama. Bisakah kau melawan surga? Su Yishan berkata dengan marah. Setelah itu, Su Yishan bergegas maju dan bertabrakan dengan Ye Yuan. Teknik pergerakan pasangan ini sangat cepat hingga ekstrim. Mereka berubah menjadi 2 garis afterimages dan bentrok bersama tanpa henti. Dalam sekejap, mereka telah melewati lebih dari selusin pertukaran. Teknik gerakan Su Yishan tidak perlu diragukan lagi. Dia juga berlatih teknik gerakan tingkat 2 tingkat tinggi, sama sekali tidak kalah dengan tarian walet roh Nanfeng Zhirou. Namun, setelah Ye Yuan menerobos ke alam kondensasi roh dan mendapat dukungan dari energi esensi yang sangat besar, kekuatan sebenarnya dari tahap pertama ruang penghancur roh Void juga muncul. Kecepatannya sebenarnya sedikit lebih cepat dari Su Yishan. Orang luar tidak tahu, tapi perasaan Su Yishan sangat jelas. Hanya karena hal kecil itu, serangannya selalu setengah detik lebih lambat dari serangan Ye Yuan. Ini juga mengakibatkan dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya setiap saat. Gelombang lapisan ke-8 Ye Yuan dan jari yang absolut adalah teknik bela diri tier 1 dengan kekuatan luar biasa. Terutama jari yang absolut, kekuatannya tidak bisa lagi disebutkan dalam nafas yang sama seperti saat di alam Essenski. Meskipun tidak dapat menyebabkan kerusakan nyata pada Su Yishan, hal itu sudah membuatnya kewalahan. Ye Yuan memanfaatkan keunggulan setengah ketukan ini ditambah dengan kekuatan dari jari yang absolut dan gelombang berlapis ke-8 untuk melawan Su Yishan dengan paksa hingga seri. Perasaan seperti ini membuat Su Yishan sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Saat ini, dia agak menyesal memainkan taruhan sebesar itu dengan Ye Yuan. Dia seharusnya menggunakan jurus terkuatnya sejak awal dan melawan Ye Yuan sampai mati. Di bawah situasi saat ini,
tidak mungkin lagi bahkan jika dia ingin mundur dari pertarungan. Sepertinya Ye Yuan menjadi gila. Dia mengganggunya sampai mati dari awal sampai akhir tanpa memberinya kesempatan untuk mengatur napas. Sialan, tak kusangka teknik gerakannya begitu kuat. Aku tertipu triknya. Su Yishan diam-diam mengutuk saat dia menangani berbagai hal. Pemikirannya saat ini sangat sederhana. Untuk menemukan kesempatan untuk membebaskan diri dari pertempuran dan kemudian melancarkan gerakan besar. Namun, Ye Yuan menolak memberinya kesempatan ini. Ye Yuan saat ini seperti banteng tua yang tidak mengenal kelelahan. Semua gerakannya, menyapa, tubuh Su Yishan seperti badai yang mengamuk. Baru saja berpisah selamanya dengan ayahnya, hati Ye Yuan membawa kesedihan yang tak terhingga. Dia mengubah kesedihan ini menjadi kekuatan pertempuran dan melepaskan semuanya ke tubuh Su Yishan. Su Yishan saat ini hanyalah target untuk melampiaskan emosi di hatinya. Sama seperti ini, mereka berdua bertukar lebih dari 100 putaran dalam waktu 100 napas. Bentrokan lain, tapi kali ini pasangan itu berpisah. Ye Yuan akhirnya melepaskan keterikatan dengan Su Yishan. Emosi negatif di hatinya hampir habis. Setelah berpisah, pasangan itu terengah-engah. Jelas, bentrokan frekuensi tinggi seperti itu sangat membebani stamina dan energi esensi mereka. Setelah terengah-engah beberapa kali, Su Yishan pulih lebih dulu. Dia berkata dengan marah kepada Ye Yuan, "Ye Yuan, jangan berpikir bahwa kamu sangat mengesankan hanya karena teknik gerakanmu cepat. Jika kamu memiliki kemampuan, coba hancurkan gerakanku ini untuk aku lihat." Selesai, Su Yishan mengangkat kedua telapak tangannya ke arah langit. Itu justru gerakan awal dari telapak pembalik surga. Su Yishan sudah berada di alam kondensasi roh tingkat keempat. Menampilkan telapak pembalik surga sekarang tidak bisa lagi disebutkan dalam nafas yang sama seperti di akademi. Aura menakjubkan bergelombang keluar. Itu benar-benar membuat orang merasa bahwa langit terbelah dan bumi terbelah. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan mengingat kembali perasaannya. Dia mengeluarkan pedang Changhua dan berkata dengan enteng, "Latihan pemanasan sudah selesai. Sekarang, aku akan mengirimmu ke jalan kematian dengan jurus 9 pedang yang telah selesai." Setelah itu, siluetnya terbelah, dan 9 Ye Yuan muncul di depan mata Su Yishan. Pupil Su Yishan tanpa sadar menyusut ketika dia melihat situasinya. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya masih menyembunyikan langkah yang begitu hebat. Pertarungan Changtu hanya berlangsung sesaat. Saat itu, dia bertarung dengan Nanfeng Zirou dan tidak menyaksikan bagaimana Ye Yuan menghindari pembunuhan itu. Juga, selama pertarungan berikutnya, Ye Yuan juga tidak menggunakan gerakan ini. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, 9 siluet itu membuat Su Yishan sangat terkejut. Bab 156. Niat pedang yang menakutkan juga bergelombang, berbenturan dengan aura Su Yishan. Itu sebenarnya tidak merugikan sama sekali. Su Yishan memiliki kesan yang sangat kuat tentang niat pedang ini. Saat itu, untuk Liu Ruoshui, Su Yishan dimasukkan ke dalam keadaan yang tidak menguntungkan oleh Ye Yuan, karena diserang oleh niat pedang ini. Namun, seni pedang Azure di Floating Zero saat ini tidak dapat disebutkan dengan nafas yang sama seperti dulu lagi. Ranah niat pedang Ye Yuan sangat tinggi. Hanya saja dia tidak memiliki energi esensi yang sepadan dengannya. Ye Yuan hari ini telah menembus ke alam kondensasi roh dan memadatkan 9 tetes cairan roh. Menampilkan kekuatan dari Azure di Floating Zero Sword Art secara alami akan menjadi beberapa tingkat lebih tinggi dari apa yang ada di alam Essence Ki. Ye Yuan tidak lagi berbaris dalam garis lurus saat dia mengeksekusi posisi 9 pedang kali ini, tetapi sebaliknya, itu adalah 9 sosok yang tidak teratur. Setelah posisi 9 pedang selesai, Ye Yuan sudah dapat dengan bebas menampilkan 9 siluet ini dan juga dengan bebas mengontrol waktu pelepasan sinar pedang. Dengan cara ini, kekuatan jurus 9 pedang akan jauh lebih besar. Sinar pedang yang dilepaskan oleh 9 siluet yang tidak teratur akan jauh lebih sulit untuk dipertahankan daripada jika mereka berbaris dalam satu baris. Selain itu, Ye Yuan sekarang dapat dengan bebas menyesuaikan seluruh durasi pelepasan sinar pedang sesuai dengan situasi lawan. Perubahan ritme ini adalah yang paling sulit untuk diwaspadai. Jika lawan tidak jauh lebih kuat dari Ye Yuan, lalu bagaimana mereka bisa mempertahankan sinar pedang kedua ketika mereka baru saja memblokir satu sinar pedang dan tidak mengumpulkan kekuatan baru? Ini adalah aspek terbesar dari jurus 9 pedang yang diciptakan Ye Yuan. Niat pedang yang kuat yang disinkronkan dengan serangan multivariasi dapat membuat kekuatan Ye Yuan melambung sekali lagi. Su Yishan secara naluriah merasakan ada yang tidak beres. Tapi saat ini, itu seperti panah berlekuk yang harus dilepaskan. Karena dia tidak bisa membedakan mana tubuh asli Ye Yuan, dia hanya akan langsung menyapu dengan angin dari telapak tangannya.
Dengan kekuatannya yang kuat dari alam kondensasi roh tingkat keempat, dia akan langsung menghancurkan Ye Yuan. Bahkan jika Ye Yuan memadatkan 9 tetes cairan roh, perbedaan di antara mereka masih sangat besar. Jika dia tidak memanfaatkan keuntungan ini dengan baik, maka dia sama sekali tidak akan memiliki peluang untuk menang hari ini. Telapak pembalik surga dengan sendirinya memiliki kekuatan yang luar biasa. Di antara teknik bela diri tier 2 keluarga Su, itu juga merupakan eksistensi puncak. Setelah menerobos ke alam kondensasi roh, Su Yishan memiliki keyakinan bahwa dia dapat mengandalkan telapak tangan pembalikan surga untuk menghancurkan seniman bela diri alam kondensasi roh tingkat kelima. Su Yishan memang jenius. Dia juga memiliki pengalaman yang kaya dalam situasi kritis dan bukan jenis bunga yang tumbuh di rumah kaca. Tapi sayangnya, dia bertemu Ye Yuan. Saat dia bersiap untuk melepaskan telapak tangan pembalik surga, otaknya tiba-tiba kosong. Jiwa ketuhanannya tenggelam dalam keadaan bingung dan kabur. Namun, Su Yishan dengan cepat sadar kembali. Tetapi ketika para ahli bela diri bertukar pukulan, penundaan sepersekian detik itu cukup untuk menyebabkan kematian. 9 sinar pedang bersiul dan tiba di depan Su Yishan dengan mempesona. Su Yishan baru sadar kembali saat ini. Sudah terlambat ingin mengedarkan kekuatannya untuk bertahan. 9 sinar pedang menghantam tubuh Su Yishan dengan kokoh dan langsung menghancurkan energi esensi pelindungnya, menghancurkan organ dalamnya. Apa yang telah terjadi? Ini adalah pemikiran terakhir yang terlintas di benak Su Yishan. Tapi dia tidak akan pernah tahu. Nanfeng Zirou menelan ludah dan merasa agak kering. Apa yang sebenarnya terjadi barusan? Dia juga sangat ingin tahu. Pada saat terakhir tadi, Su Yishan jelas sedikit ragu. Saat yang singkat itu telah mengorbankan nyawanya. Tapi di persimpangan hidup dan mati semacam itu, mengapa dia bimbang? Apakah ini sama dengan bunuh diri? Nanfeng Zirou tahu bahwa itu pasti sesuatu yang Ye Yuan lakukan. Tapi dia tidak tahu metode apa yang dia gunakan. Omong-omong, setelah Su Yishan menerobos di dunia kultivasi, dia sebenarnya sudah setara dengannya. Ye Yuan bisa membunuh Su Yishan, jadi dia secara alami juga memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Nanfeng Zirou tanpa sadar mengingat kembali 2 bulan lalu, adegan di mana dia hampir membunuh Ye Yuan. Baru 2 bulan dan dia sudah menyusul, bahkan melampaui dia. Untuk berpikir bahwa dia, Nanfeng Zirou, selalu menyombongkan dirinya sebagai seorang jenius. Tapi di depan Ye Yuan, dia bukan apa-apa. Kakak senior Nanfeng, kakak senior Nanfeng, ada apa? Nanfeng Zirou baru bereaksi setelah Ye Yuan memanggil 2 kali berturut-turut. Sudah malam, kita harus pergi. Sudah 5-6 hari sejak mereka memasuki hutan tak berujung dan Ye Yuan masih memiliki 2 ramuan obat yang belum dia dapatkan. Setelah masalah ini diselesaikan, dia tidak ingin terus menunda. Jika bukan karena fakta bahwa dia perlu menerobos ke alam kondensasi roh, Ye Yuan sudah lama membiarkan Yuan Fei membunuh Su Yishan dan tidak akan membiarkan begitu banyak hal terjadi. Nanfeng Zirou mengikuti di belakang Ye Yuan dengan agak sedih, sama sekali tidak seperti dirinya yang biasanya. Sepanjang jalan, keduanya sangat diam. Tidak ada yang membuka mulut untuk berbicara. Setelah 4 jam, Nanfeng Zirou akhirnya tidak bisa menahan diri dan membuka mulutnya untuk bertanya, Ye Yuan, apakah kamu tidak memiliki sesuatu yang ingin kamu tanyakan? Ketika kamu ingin berbicara, kamu jelas akan mengatakannya. Jika kamu tidak ingin berbicara, maka itu juga tidak ada artinya jika aku bertanya. Ye Yuan hanya menjawab dengan acuh tak acuh tanpa menoleh ke belakang. Nanfeng Zirou memelototi punggung Ye Yuan agak kesal dan berkata dengan tidak puas dengan bibir cemberut, pria ini yang tidak mengerti wanita. Putri ini akan membicarakannya, oke. Ayahku adalah Nanfeng Yi. Aku dipanggil Nanfeng Zirou. Bibi saya bernama Nanfeng Ruoxing. Ayah saya adalah penguasa negara bagian Qin. Apakah ini baik-baik saja? Aku sudah tahu ini sejak lama. Aku tahu kamu sadar, tapi setidaknya kamu harus menunjukkan sikapmu, kan? Nanfeng Zirou sangat jengkel oleh Ye Yuan sehingga dia menggertakkan giginya dan menghentikan langkahnya untuk menghentak kakinya. Dia berteriak keras pada punggung Ye Yuan, menyembunyikan identitas kami darimu adalah kesalahanku dan bibiku, tetapi kami juga memiliki kesulitan yang tidak bisa kami katakan. Sangat tidak nyaman untuk memasuki akademi dengan identitas kami. Itu sebabnya kami menyembunyikan nama keluarga kami. Awalnya, aku juga berencana memberitahumu saat kita kembali, tapi selama ini aku tidak punya kesempatan. Ye Yuan juga berhenti dan berbalik. Melihat Nanfeng Zirou, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, kakak senior Nanfeng terlalu banyak berpikir. Jika saya benar-benar memiliki sikap atau kesan negatif, saya sudah dari awal meninggalkanmu dan mengabaikan Mi dan tidak berdiri di sini berbicara denganmu. Tidak memiliki sikap adalah pilihan terbaik.
Nan Feng Zhou menggigit bibirnya dan kemudian berkata dengan marah, lalu mengapa kamu tidak mengatakan itu sebelumnya? Aku bahkan mengira kamu benar-benar marah. Kamu juga tidak bertanya padaku, jawab Ye Yuan dengan sangat polos. Nan Feng Zhou memikirkannya dan merasakannya juga. Sepertinya dia hanya membayangkan segala macam hal sejak awal. Dia bahkan belum bertanya pada orang ini. Mungkin bahkan masalah menyembunyikan identitas mereka tidak dianggap sebagai sesuatu di hati orang ini. Baiklah kalau begitu, akulah yang membayangkan hal-hal itu. Lalu kamu sekarang harus memberitahuku. Ketika kamu membunuh Su Yishan, mengapa dia melambat setengah ketukan? Nan Feng Zhou memiliki kepribadian yang riang. Mengetahui bahwa Ye Yuan tidak marah, masalah ini langsung menguap darinya. Nan Feng Zhou menjadi putri kecil yang nakal sekali lagi. Tentang itu, ini adalah seni mistik jiwa dewa, God Stunning Spike. Itu bisa membuat orang kehilangan fokus untuk waktu yang singkat. Ye Yuan tidak berniat menyembunyikannya dan mengatakannya secara langsung. Seni mistik jiwa dewa, kamu bahkan benar-benar tahu seni mistik jiwa dewa. Nan Feng Zhou berseru dengan heran. Ini hanyalah jenis seni mistik jiwa dewa yang paling dangkal. Apa yang membuatmu terkesan? Bukan karena Ye Yuan sedang pamer, tapi God Stunning Spike ini benar-benar yang paling kasar di antara seni mistik jiwa dewa yang dia tahu. Bab 157. God Stunning Spike hanyalah cara sederhana menggunakan kekuatan jiwa untuk menyerang jiwa ilahi lawan. Itu tidak terlalu mendalam. Jika Su Yishan dapat menghindari sebelumnya, Ye Yuan bahkan tidak akan berhasil. Lagi pula, Ye Yuan hanya memiliki kekuatan jiwa Master Alchemy tingkat menengah, itu kira-kira sama dengan Su Yishan. Serangannya ini mengejutkannya. Tentu saja, seni mistik jiwa ilahi tidak banyak untuk Ye Yuan. Tapi di negara fana seperti negara bagian Qin, itu benar-benar keberadaan yang sangat langka. Bahkan jika itu adalah jenis seni mistik jiwa ilahi yang paling kasar. Ketika seniman bela diri negara bagian Qin bertarung, mereka bahkan tidak akan memikirkan pihak lain yang menggunakan seni mistik jiwa dewa, karena hal ini terlalu langka. Oleh karena itu, seniman bela diri yang memiliki seni mistik jiwa dewa cenderung berhasil dalam serangan diam-diam. Hanya saja terlalu sedikit orang yang mengetahuinya, sangat langka sehingga tidak perlu waspada terhadapnya. Tidak perlu terlalu jauh untuk berjaga-jaga terhadap seni mistik jiwa dewa pihak lawan. Setiap kali seseorang bertempur, bisa terkena serangan seperti itu, adalah tabu besar bagi seniman bela diri. Ya, aku seharusnya sudah memikirkannya sejak lama. Selain seni mistik jiwa ilahi, bagaimana mungkin Su Yishan membuat kesalahan tingkat rendah semacam ini? Nan Feng Zhou bergumam. Ye Yuan berbalik untuk pergi. Nan Feng Zhou dengan cepat pulih dan buru-buru mengejar, meraih Ye Yuan dan berkata, Ye Yuan, ajari aku seni mistik jiwa ilahi ini, oke. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Melihat wajah Nan Feng Zhou langsung berubah, Ye Yuan dengan cepat berkata, saat ini, masalahmu adalah menumbuhkan mantra penentang air. Membuang waktu untuk hal lain hanya akan menunda kultivasimu. Setelah mantra penentang air selesai, aku akan mengajarimu yang lebih kuat. Baru sekarang kemarahan Nan Feng Zhou berubah menjadi kegembiraan saat dia berkata, kamulah yang mengatakannya. Jika saat itu, kamu tidak mengajariku, aku akan. Nan Feng Zhou berkata, saya akan, untuk waktu yang lama dan tidak dapat memikirkan ancaman yang lebih baik lagi. Kekuatan Ye Yuan sudah tidak lagi di bawahnya. Dengan apa dia bisa mengancam Ye Yuan? Tenang, aku punya banyak seni mistik jiwa ilahi. Selama kamu bisa berkultivasi ke alam yang cukup, aku punya sebanyak yang kamu mau. Ayo pergi. Ye Yuan berkata dengan sangat murah hati. Ye Yuan di kehidupan sebelumnya hampir menyerah pada jalan bela diri tetapi telah meneliti cukup banyak dalam hal jiwa ilahi. Oleh karena itu, ia juga mengembangkan banyak seni mistik jiwa dewa. Tentu saja, tujuan dia mengolah jiwa dewa masih untuk alkimia. Seni mistik jiwa dewa ini membantu Ye Yuan untuk lebih memahami jiwa dewa. Dia secara alami menikmatinya tanpa lelah. Sehari kemudian, Ye Yuan membawa Nan Feng Zhou dan Yuan Fei ke hutan pinus kelabu untuk memanen buah pinus yang. Tempat ini jelas juga memiliki binatang iblis yang kuat untuk menjaganya. Namun, itu hanyalah binatang iblis tingkat 2. Ye Yuan melepaskan Yuan Fei, dan binatang iblis itu segera mulai bergetar. Itu tidak mengungkapkan permusuhan sedikit pun dari awal sampai akhir. Hierarki di dunia binatang iblis lebih ketat. Ketika binatang iblis tingkat 2 menghadapi binatang iblis tingkat 3, hanya ada kata, menyerah dan mundur. Bisa mendapatkan buah pinus yang dengan mudah, Ye Yuan dan yang lainnya bergegas ke jurang air hitam. Itu juga merupakan habitat dari awan mengalir piton 7 warna.
Jurang Blackwater berada di sebelah timur punggung Puncak Merah, kira-kira lebih dari 1000 mil jauhnya. Itu 600 mil dari perbatasan hutan tak berujung dan juga tanah yang sangat berbahaya. Tapi untuk Ye Yuan saat ini, itu tidak terlalu berbahaya. Dengan binatang iblis tingkat 3 yang mengikuti di sisinya, dia bisa pergi kemanapun dia mau dalam radius 1000 mil dari hutan tanpa akhir. Namun, Ye Yuan biasanya tidak membiarkan Yuan Fei mengikuti di sisinya, tetapi membuatnya tetap berada di dalam artefak roh. Tidak hanya ada banyak siswa yang berpartisipasi dalam uji coba di dalam hutan tak berujung, tetapi ada juga lebih banyak pemburu binatang iblis. Jika mereka bertemu seseorang, mereka hanya bisa bersembunyi atau menghindar. Ye Yuan tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah, jadi lebih baik bersembunyi. Dan juga, Ye Yuan memiliki niat untuk menempa dirinya sendiri saat dia memasuki hutan tak berujung. Jika dia membuat Yuan Fei mengambil bagian depan untuk segalanya, itu akan kehilangan arti dari penempaan diri. Sehari kemudian, Ye Yuan dan Nanfeng Zhirou akhirnya tiba di jurang air hitam. Tempat ini memiliki anak sungai yang jernih dengan hutan yang indah. Itu adalah tempat yang cukup bagus untuk dikunjungi. Wilayah 600 mil adalah batas. Di sini, binatang iblis tingkat 1 dan binatang iblis tingkat 2 berbaur bersama. Tentu saja, ini juga bukan asumsi mutlak. Namun, seniman bela diri yang dirawat Ye Yuan pada waktu itu sangat tidak beruntung. Bertemu dengan piton awan mengalir 7 warna di sini bisa dianggap sangat beruntung. Menurut deskripsi dari seniman bela diri itu, Ye Yuan menyimpulkan bahwa piton awan mengalir 7 berwarna mungkin tingkat menengah tier 2. Kekuatan ini mungkin tidak mengharuskan Yuan Fei untuk keluar. Dia mungkin bisa mengatasinya sendiri. Tapi Ye Yuan tidak berani lalai, piton awan mengalir 7 warna tidak hanya memiliki nafas beracun yang hebat, tetapi tubuh berdagingnya juga sangat kuat. Jika seseorang secara tidak sengaja bertemu, mereka pasti akan menderita. Menurut catatan, jurang air hitam ini awalnya adalah wilayah binatang iblis tingkat 1 tahap akhir. Tapi siapa sangka kapan terjadi, wilayah ini sekarang ditempati oleh piton awan mengalir 7 warna, pasti ada yang disukai di sini. Kalau tidak, itu tidak akan menempati tempat ini. Kita mungkin akan mendapatkan sesuatu yang bagus. Ye Yuan mengirimkan suaranya ke Nanfeng Zhirou. Nanfeng Zhirou sudah lama terbiasa dengan pengetahuan ensiklopedis Ye Yuan. Dia hanya bertanya, lalu apa yang kita lakukan sekarang? Pancing dan bunuh dia. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan terburu-buru. Ayo menyelinap masuk dan memeriksa situasinya terlebih dahulu. Pasangan itu menelan berat konce aling pil dan diam-diam menyelinap ke jurang air hitam. Melintasi lapisan hutan lebat, keduanya akhirnya tiba di dekat aliran air. Tapi tepat pada saat itu, dari ruang kosong di samping sungai, serangkaian suara pertempuran sengit terdengar. Ye Yuan menarik daun pohon untuk mengintip dan benar-benar melihat dua binatang setan saat ini di tengah pertempuran sengit. Salah satunya adalah ular piton hitam, panjangnya kira-kira 10 kaki. Melihat lebih dekat, orang dapat melihat bahwa memang ada garis 7 warna pada titik vitalnya. Tepatnya piton awan mengalir 7 warna. Dan binatang iblis lainnya adalah harimau putih yang perkasa, itu adalah binatang iblis tingkat 2. Tapi kekuatan harimau putih itu setingkat lebih rendah dari piton awan mengalir 7 warna, hanya tier 2 tahap rendah. Pertempuran antara keduanya sangat sengit. Namun, piton awan mengalir 7 warna jelas memegang keunggulan mutlak. Harimau putih itu saat ini sudah dipenuhi luka. Darah merah cerah benar-benar mewarnai tubuh bulu putih itu, membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Namun, harimau putih itu terlihat sangat keras kepala, ia bahkan menolak untuk mengambil langkah mundur meskipun terluka sedemikian rupa. Sebaliknya, ia meraung dan mengambil inisiatif untuk menyerang ular piton. Penampilan seperti itu menunjukkan bahwa itu jelas bermaksud untuk mengalahkan Ye Yuan. Mengapa harimau putih itu tidak lari padahal tidak bisa mengalahkannya? Nanfeng Zhirou mengirim. Terbukti, dia juga merasa sangat aneh. Ye Yuan menggelengkan kepalanya sedikit dan dengan cara yang sama mentransmisikan suaranya. Tidak tahu, mungkin ada alasan mengapa dia tidak bisa mundur. Binatang setan juga punya alasan. Saya pikir itu hanya bodoh nekat bertahan dan bertarung sampai mati dengan piton itu. Mungkinkah mereka memperebutkan wilayah ini? Cedera parah seperti itu, bahkan jika menang, kemungkinan besar tidak akan mampu bertahan. Petik 2. Semua kehidupan memiliki spiritualitas. Bahkan binatang iblis memiliki perasaan, kamu juga telah melihat Yuan Fei. Binatang iblis tingkat rendah tidak memiliki emosi yang begitu rumit. Tapi menolak untuk mundur meskipun tahu bahwa itu pertempuran yang tidak seimbang. Saya yakin pasti ada alasannya. Sambil berbicara, Ye Yuan semakin menarik daun pohon itu ke samping. Bidang visual mereka menjadi lebih lebar.
Muncul di pandangan mereka adalah seekor harimau putih kecil seukuran kucing yang sedang bergetar di sana. Nanfeng Zhirou tidak bisa menahan keterkejutannya saat dia menoleh untuk melihat Ye Yuan. Bab 158. Harimau putih kecil memamerkan taringnya saat bulu di seluruh tubuhnya berdiri di ujungnya. Raungan rendah seperti kucing bahkan keluar dari mulutnya sesekali. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu terlihat sangat lucu. Namun, dalam keadaan tragis seperti ini, auman harimau putih kecil tampak begitu tak berdaya dan menyedihkan. Hati Ye Yuan bergetar tanpa alasan seolah-olah dia melihat kilasan kejadian masa lalunya. Ye Yuan, ayo selamatkan harimau putih itu. Lihat harimau putih kecil itu. Sangat menyedihkan. Saat ini, kata-kata Nanfeng Zhirou terdengar di telinga Ye Yuan. Ye Yuan berbalik untuk melihat tetapi wajah Nanfeng Zhirou sudah berlinang air mata. Jelas, dia sangat tersentuh oleh cinta orang tua yang mendalam dari harimau putih itu. Dalam situasi seperti ini, jelas bahwa menunggu harimau putih dan piton awan untuk bertarung sampai keduanya terluka parah adalah yang terbaik, tetapi Ye Yuan benar-benar tidak dapat melakukannya. Ye Yuan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangguk perlahan dan mengeluarkan pedang Changhua, berkata kepada Nanfeng Zhirou, titik lemah dari piton itu adalah bunga 7 warna di kepalanya, itu tempat yang sangat baik untuk penyergapan. Aku akan pergi ke bawah dan pancing dia ke sini, kamu temukan kesempatan untuk membunuhnya dalam satu serangan. Nanfeng Zhirou mengangguk dengan sekuat tenaga. Saat ini dia juga dipenuhi dengan kebencian yang kuat terhadap piton itu. Saat ini, piton hitam dan harimau putih sedang disibukkan oleh pertempuran sengit. Harimau putih mengalami kemunduran berulang kali, tetapi menolak untuk menyerah bahkan satu langkah pun. Harimau putih sudah menjadi anak panah di akhir hidupnya, dia hanya mengandalkan satu obsesi untuk bertahan dengan paksa dan tidak runtuh. Piton hitam itu mengunci celah dan melesat ke depan dengan tiba-tiba, langsung menyasar rahang bawah harimau putih. Gerakan harimau putih sudah tidak bisa lagi mengikuti ular piton hitam. Jika gigitan ini mendarat, harimau putih itu pasti akan mati. Tepat pada saat ini, semburat cahaya putih menyerang wajah piton hitam dengan kecepatan kilat. Ini terjadi terlalu tiba-tiba, piton hitam tidak dapat bereaksi sama sekali. Cahaya putih langsung mengenai matanya. Mata ular hitam itu langsung menjadi berantakan. Jeritan yang mengerikan terdengar. Piton hitam itu berguling-guling di tanah kesakitan. Tubuh besar berputar tanpa henti dan ekornya menyapu secara acak diisi dengan kekuatan serangan. Bahkan Ye Yuan tidak berani terburu-buru saat ini. Dia baru saja menatap harimau putih yang sekarat itu. Harimau putih itu menatap ke arah Ye Yuan dengan penuh rasa terima kasih. Harimau putih kecil melihat bahwa piton hitam menderita luka dan memberanikan diri untuk datang ke sisi ibunya. Ia menggunakan lidah mungilnya untuk merawat luka ibunya sambil secara berkala mengeluarkan suara rengekan, tampak sangat sedih. Namun, adegan ini tidak berlanjut terlalu lama. Piton hitam terbangun dari rasa sakitnya, dan mendesis menunjukkan bahwa ia saat ini dalam keadaan marah. Piton hitam itu menggunakan matanya yang tersisa untuk menatap tajam ke arah Ye Yuan. Tapi Ye Yuan hanya melihatnya sambil tersenyum dan bahkan membengkokkan jarinya, tampaknya sangat menghina. Piton itu semakin marah melihat situasinya. Dengan sapuan, dia melesat. Ye Yuan sudah dipersiapkan sejak lama dan tentu saja tidak akan berhasil disergap olehnya. Demikian pula, dengan kilat instan, Ye Yuan menghilang di tempat. Piton hitam itu menghantam udara tipis. Ular besar bodoh, aku di sini. Ye Yuan sekali lagi membengkokkan jarinya ke piton hitam di sisi lain. Piton tampaknya memahami kata-kata Ye Yuan. Itu bergegas menuju Ye Yuan sekali lagi dengan gusar. Teknik gerakan Ye Yuan tidak jauh lebih lambat dari piton itu. Dia menghindar sekali lagi. Setelah mengulangi ini 2 kali, selama Ye Yuan mengelak sekali lagi, piton awan mengalir 7 warna akan memasuki tempat Nanfeng Zhirou berbaring siap menyergap. Nanfeng Zhirou juga menajamkan pedangnya saat dia menatap lekat-lekat bunga 7 warna di titik vital ular sanca hitam itu. Ye Yuan mengelak dan memasuki radius penyergapan. Saat dia mengejek ular hitam sekali lagi dan Nanfeng Zhirou hampir menyerang, ular sanca hitam itu benar-benar ragu-ragu. Sialan, piton hitam ini secara alami licik. Ia benar-benar curiga dengan tindakanku. Ye Yuan mengutuk di dalam hatinya. Pedang Changhua bergetar, dan sinar pedang ditembakkan lagi, tapi, piton hitam yang sudah sadar tidak akan mudah dipukul. Itu menghindarinya dengan memiringkan tubuhnya. Hanya saja setelah ular sanca hitam itu mengelak, ia tetap tidak menuju ke sini. Firasat buruk muncul di hati Ye Yuan. Memang, piton hitam itu tiba-tiba berbalik dan benar-benar menyerbu ke arah harimau putih. Brengsek, Ye Yuan diam-diam mengutuk dan mengejar dengan pedangnya.
Nanfeng Zhirou sudah menunggu begitu lama, tetapi piton hitam itu benar-benar melarikan diri. Dia tidak bisa menahan perasaan sangat geram. Namun, dia berbaring dalam penyergapan tidak memiliki banyak arti lagi pada saat ini. Dengan langkah besar keluar, dia juga mengejar. Piton hitam ini sangat licik. Meskipun itu memberikan punggungnya ke Ye Yuan saat ini, itu bergoyang. Tidak ada cara untuk mendapatkan bidikan yang akurat. Ye Yuan menembakkan beberapa sinar pedang sekaligus dan dihindari olehnya. Dalam sekejap, piton hitam itu telah berjarak beberapa puluh meter dari harimau putih itu. Jarak ini hanyalah masalah yang tidak penting baginya. Harimau putih itu sudah berada di ambang kematian saat ini. Setelah ledakan kekuatan yang baru saja berlalu, itu tidak bisa lagi mengumpulkan kekuatan saat ini. Itu bukan tandingan ular hitam itu sejak awal bahkan digigit ular sanca hitam beberapa kali. Saat ini, tidak hanya ditutupi luka, tapi juga sudah sangat diracuni. Bagaimana itu bisa memiliki kekuatan untuk melawan? Melihat piton hitam menerkam, keputusasaan terlihat di mata harimau putih itu. Tatapannya beralih ke harimau putih kecil di sisinya saat matanya penuh keengganan dan ketidakberdayaan. Harimau putih kecil itu tampaknya tidak setakut sebelumnya. Sebaliknya, itu menggeram, memamerkan giginya pada piton hitam dan melambai-lambaikan cakarnya. Itu cukup mengesankan, tapi sayangnya, itu terlalu lemah dan kecil. Nanfeng Zhirou sangat cemas saat melihat situasinya. Serangkaian sinar pedang ditembakkan, hanya saja sinar pedangnya jauh lebih lemah dibandingkan dengan milik Ye Yuan. Kalaupun sesekali ada yang hinggap di tubuh ular sanca hitam itu, tidak sakit dan tidak terasa sama sekali. Ye Yuan tahu itu sudah terlambat. Dia segera menggertakkan giginya. Hanya ada jurus ini. Harimau putih kecil, jika aku terpeleset, jangan salahkan aku. Dalam sebuah pemikiran, Ye Yuan dengan ringan melemparkan pedang Changhua ke udara dan kemudian menyatukan kedua tangannya untuk membentuk pedang, mengarahkannya ke arah pedang Changhua. Seutas kekuatan jiwa melilit energi esensi keluar dari ujung jari dan langsung menembus pedang Changhua. Begitu saja, pedang Changhua benar-benar melayang di udara. Teknik mengemudikan pedang. Ayo, Ye Yuan menunjuk dengan satu tangan, pedang Changhua berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir saat pedang itu meluncur keluar, langsung menusuk piton hitam itu. Piton hitam itu sepertinya merasakan sesuatu, kecepatannya menerkam ke arah harimau putih kecil menjadi lebih lambat. Tapi goyangan tubuhnya menjadi lebih jelas dan bahkan lebih sulit untuk ditentukan. Kecepatan pedang Changhua bahkan lebih cepat dari sinar pedang yang dilepaskan oleh Ye Yuan sebelumnya. Meski begitu, pedang ini masih meleset. Ular piton hitam sekali lagi mengeluarkan desisan yang mengerikan seolah-olah itu mengungkapkan deklarasi kemenangan. Wajah Ye Yuan menjadi gelap, tapi ujung jarinya masih tertarik ke belakang lagi. Pedang Changhua dengan cepat menarik satu garis di udara dan berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir, menembak ke arah piton hitam sekali lagi. Kali ini, karena pedang Changhua terlalu dekat dengan ular sanca hitam tidak menyangka pedang ini benar-benar bisa kembali setelah meledak. Terperangkap lengah, itu ditembus oleh Ye Yuan. Piton hitam itu mulai berguling-guling di tanah dengan kesakitan sekali lagi, tetapi ia tidak langsung mati. Pedang ini tidak menusuk area vitalnya. Kakak senior, cepat pergi dan serang titik vitalnya. Ye Yuan berteriak dengan lantang. Dengan suara berdenting, pedang Changhua jatuh ke tanah. Ye Yuan juga duduk merosot di tanah, seluruh tubuhnya benar-benar kelelahan. Baru sekarang Nanfeng Zhirou pulih dari keterkejutannya dan buru-buru bergerak menyerbu ke arah ular piton itu. Namun, bahkan sebelum Nanfeng Zhirou mendekat, ekor piton hitam itu menyapu, hampir mengenai dia. Nanfeng Zhirou sangat cemas. Dia tidak menyangka bahwa vitalitas ular hitam ini sebenarnya sangat ulet. Dia sebenarnya tidak bisa mendekat sedikitpun. Saat itu, seberkas cahaya putih melintas. Bab 159. Ye Yuan dan Nanfeng Zhirou menatap dengan mata terbelalak saat mereka menyaksikan adegan ini dengan tak percaya. Harimau putih kecil itu bergegas ke titik vital ular piton hitam seperti kilat, menyerbu bunga 7 warna itu, dan menggigitnya. Ular sanca hitam itu sendiri juga tidak menyangka bahwa macan putih kecil ini benar-benar akan memanfaatkan kemalangannya untuk mendapatkan keuntungan darinya. Selain itu, ia bisa saja menggigit tempat lain, namun ia menggigit titik vitalnya. Ini mematikan. Piton hitam menggoyang-goyangkan tubuhnya berkali-kali, berusaha mengusir harimau putih kecil itu. Namun, gigi harimau putih kecil itu mengunci bunga 7 warna itu dengan kuat dan menolak untuk melepaskannya. Tidak peduli berapa banyak piton hitam itu bergoyang, ia tidak mengendur. Awalnya, titik vital ular sanca hitam itu telah digigit, ia sudah tidak dapat melepaskan 1/10 dari kekuatan penuhnya.
Dengan tambahan luka dari melawan harimau putih bersama dengan luka yang ditimbulkan Ye Yuan, itu tidak akan bergerak lagi setelah beberapa waktu. Hanya saja sesekali masih berkedut. Seekor binatang iblis tingkat menengah tingkat 2 sebenarnya digigit sampai mati oleh harimau putih kecil begitu saja. Meskipun piton hitam itu sudah tidak bergerak, harimau putih kecil itu masih menolak untuk melepaskan gigitannya saat ia mengunyah dengan kuat tanpa melepaskannya. Ye Yuan mengambil pedang Changhua, berjalan ke sisi piton hitam, dan mengelus kepala kecil harimau putih kecil itu. Harimau putih kecil itu sepertinya sudah mengerti dan baru melepaskannya. Ye Yuan juga takut bahwa harimau putih kecil itu tidak menggigit dengan cukup kejam dan menambah tusukan lain pada bunga 7 warna, mengakhiri hidup piton itu dengan sempurna. Setelah harimau putih kecil melepaskan gigitannya, ia tidak lagi mengganggu ular piton itu, melainkan kembali ke sisi induknya dan menggunakan lidah mungilnya untuk menjilat lukanya. Ye Yuan dan Nanfeng Zhirou menoleh untuk saling memandang dan juga tidak tahu harus berkata apa. Keduanya mengeluarkan usaha yang sangat besar, tetapi hasilnya adalah anak kecil inilah yang memberikan pukulan mematikan. Tapi kecepatan yang ditunjukkan anak kecil tadi juga membuat mereka memiliki penilaian yang benar-benar baru. Begitu anak kecil ini dewasa, itu akan menjadi karakter yang benar-benar menakutkan. Nanfeng Zhirou melirik harimau putih yang tergeletak di tanah dan menatap Ye Yuan lagi. Ye Yuan mengerti maksudnya, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dia terluka terlalu parah. Selain itu, dia juga diracuni oleh piton awan berwarna 7 warna. Sudah tidak ada yang bisa saya lakukan. Nanfeng Zhirou berkata tanpa menyerah, bukankah kamu membawa banyak pil obat? Seharusnya ada pil detoksifikasi dan pil penyembuhan, kan? Ye Yuan menghela nafas dan berkata, tidak ada gunanya. Fisik binatang iblis berbeda dari manusia. Mereka harus menggunakan pil obat yang sesuai. Pil obat yang saya bawa tidak berguna baginya. Pil obat yang digunakan oleh binatang iblis membentuk sistemnya sendiri. Mereka berbeda dari pil obat yang digunakan oleh manusia. Selain itu, hanya Ye Yuan sebagai ahli besar dalam dao alkimia yang bisa mencapai prestasi gemilang di kedua sistem tersebut secara bersamaan. Namun, bahkan seorang ibu rumah tangga yang cerdas pun tidak bisa memasak tanpa beras. Saat ini, tidak ada ruang pembuatan pil di sini. Tanpa bahan, tidak peduli seberapa hebat Ye Yuan, tidak mungkin baginya untuk membuat pil obat dari hampa. Ye Yuan mengatakan ini sama dengan menghukum mati harimau putih. Nanfeng Zhirou tidak tahan. Melihat harimau putih kecil yang merintih, air matanya mulai meluap tak terkendali sekali lagi. Ye Yuan juga merasa sulit untuk bertahan. Dia bukanlah orang yang dipenuhi dengan belas kasih. Hanya saja pemandangan tadi terlalu mirip dengan pengalamannya di kehidupan sebelumnya. Meskipun harimau putih itu hanyalah binatang iblis, dia masih merasa seolah-olah mengalaminya sendiri. Mata harimau putih yang semula tertutup perlahan terbuka saat ini. Itu juga tampaknya telah memulihkan sedikit kesadaran. Melihat ibunya membuka matanya, harimau putih kecil tanpa sadar mulai melompat-lompat di depannya dengan gembira. Tatapan harimau putih penuh cinta kasih, sama sekali tidak seperti binatang iblis yang menakutkan. Namun, Ye Yuan dan Nanfeng Zhirou sama-sama tahu bahwa ini adalah kilauan terakhir harimau putih sebelum kematian. Kemungkinan besar, harimau itu sudah tidak dapat diselamatkan. Harimau putih melihat ke arah harimau kecil dengan penuh kasih sayang, tetapi pandangannya bergeser ke arah Ye Yuan saat ia menunjukkan niat permohonan. Setelah itu, dia menggunakan semua kekuatan di tubuhnya untuk menggunakan kepalanya untuk mendorong harimau putih kecil itu ke kaki Ye Yuan. Harimau putih ini sebenarnya mempercayakan anaknya kepadanya. Sejujurnya, Ye Yuan tidak ingin menjadi pengasuh anak. Dia masih memiliki banyak hal yang perlu dia lakukan dan tidak punya waktu untuk disia-siakan di area ini. Meski ia sangat mengasihani pasangan ibu dan anak ini, ia tetap merasa agak merepotkan untuk memintanya memelihara macan putih kecil ini. Harimau putih dengan jelas melihat melalui keengganan Ye Yuan dan tidak bisa menahan raungan rendah, mirip dengan rengekan ratapan terakhir. Niat mengemis sudah sangat jelas. Nanfeng Zhirou tidak bisa menahan amarahnya saat melihat Ye Yuan ragu-ragu. Ye Yuan, apakah kamu masih memiliki rasa simpati? Harimau putih kecil itu sudah sangat menderita. Ia akan segera kehilangan induknya. Meninggalkannya di sini tanpa pengawasan akan menyebabkan dia dibunuh oleh binatang iblis lainnya. Jika kamu tidak mengambil dia, aku akan melindunginya. Ayo, harimau putih kecil. Tapi harimau putih kecil itu tidak mendekati Nanfeng Zhirou melainkan melompat mundur. Jelas bahwa ia tidak mau meninggalkan induknya. Harimau putih itu mengaum lagi, dan tatapannya menjadi tajam. Harimau putih kecil itu tampak seperti anak kecil yang melakukan kesalahan saat menundukkan kepalanya, tetapi masih menuju ke kaki Ye Yuan. Ketika Nanfeng Zhirou melihat ini, emosinya naik lagi. Hei, anak kecil,
Apakah otakmu tidak bekerja? Dia bahkan tidak menginginkanmu, mengapa kamu menuju ke arahnya? Cepat datang ke sisiku. Saat dia berbicara, Nanfeng Zhirou mengulurkan tangan untuk memeluk harimau putih kecil itu, tetapi harimau putih kecil itu terjepit di antara kaki Ye Yuan dan menolak untuk membiarkan Nanfeng Zhirou memegangnya. Melihat niat baiknya diabaikan, Nanfeng Zhirou menjadi semakin marah. Dia awalnya sangat bersimpati untuk merawan harimau kecil tersebut, tetapi niat baiknya dibalas dengan niat buruk. Akan lebih aneh jika dia tidak marah. Lari lebih banyak, terus lari. Apakah kamu percaya apakah aku akan mencabut telingamu? Nanfeng Zhirou mengangkat tangannya ke pinggul sambil berkata dengan wajah yang marah. Tetapi jawabannya adalah raungan seperti kucing. Manusia dan harimau ini mulai bermain mengejar di sekitar Ye Yuan. Ye Yuan dipaksa ke titik di mana dia bingung apakah akan menangis atau tertawa oleh Nanfeng Zhirou. Ternyata wanita ini tidak membedakan antara setan atau manusia ketika dia kehilangan kesabarannya. Baiklah, baiklah. Berhenti berputar-putar. Terus berputar-putar, dan aku akan pusing. Aku akan menjaga si kecil harimau putih, baiklah. Ye Yuan berkata dengan tidak sabar. Ye Yuan menarik Nanfeng Zhirou dan menurunkan tubuhnya untuk berbicara dengan harimau putih. Jangan khawatir, karena aku berjanji padamu, aku akan menjaganya dengan baik. Mengikutiku, kekuatannya di masa depan pasti akan berada di atasmu. Kamu bisa pergi dengan damai. Bukannya Ye Yuan tidak berperasaan, tapi itu karena harimau putih ini sudah lama mati. Alasan mengapa itu masih belum berlalu adalah karena Ye Yuan belum memberinya sebuah janji. Jelas ada kendala bahasa, tapi harimau putih itu sepertinya mengerti apa yang dikatakan Ye Yuan. Dia mengeluarkan raungan rendah lagi seolah-olah berterima kasih kepada Ye Yuan, dan kemudian secara bertahap, dia terdiam. Harimau putih kecil itu juga sepertinya merasakan sesuatu. Ia merengek sedih saat datang ke sisi ibunya, ingin menopang ibunya dengan kepala kecilnya. Namun harimau putih itu tidak bereaksi sedikit pun. Air mata Nanfeng Zhirou mengalir sekali lagi saat dia melihat situasinya. Kekaguman terhadap harimau yang sebelumnya telah hilang. Wanita yang sangat emosional. Ye Yuan menghela nafas dan langsung duduk di tempat, menelan pil obat untuk mulai pemulihan energinya. Teknik mengemudi pedang juga merupakan seni rahasia jiwa ilahi dengan kekuatan yang sangat kuat. Hanya saja itu masih agak kuat untuk Ye Yuan saat ini. Hanya menggunakannya untuk perjalanan pulang pergi tadi sudah sangat menguras energi esensi dan kekuatan jiwanya. Setelah menyesuaikan kondisinya untuk beberapa waktu dan bangun, Ye Yuan menemukan bahwa harimau putih kecil itu sedang berputar-putar di sekelilingnya. Melihat Ye Yuan menoleh, harimau putih kecil itu mengibaskan ekornya dan menubruk ke dada Ye Yuan. Aku bingung, kamu bahkan tidak menginginkannya, jadi mengapa harimau putih kecil ini menempel padamu? Nanfeng Zhirou berkata dengan sangat menantang. Ye Yuan tersenyum dan berkata, ini adalah karisma. Aku lahir dengan sikap seorang penguasa dan dapat menarik banyak orang untuk mengikutiku. Hei! Harimau putih kecil ini, tidak normal. Saat Ye Yuan membanggakan dirinya sendiri, dalam sekejap ekspresinya berubah. Bab 160. Ada apa? Apakah ada yang salah dengan harimau putih kecil itu? Hati Nanfeng Zhirou anjlok saat dia dengan cepat bertanya. Ye Yuan tidak menjawabnya dan hanya membalikkan tubuh harimau putih kecil itu untuk memeriksanya beberapa kali dan juga menggunakan akal ilahinya untuk menyelidiki. Ekspresinya menjadi semakin serius. Nanfeng Zhirou adalah orang yang mudah gelisah. Melihat Ye Yuan bercanda begitu lama dan tidak mengatakan apa-apa, ekspresinya menjadi lebih jelek. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan cemas, apa yang terjadi? Bicara, serius, kamu membuatku mati kutu. Dia tidak akan matikan. Baru sekarang Ye Yuan memandang Nanfeng Zhirou seolah-olah dia sedang menatap orang yang terbelakang. Apa, mati? Dia tidak bisa lebih baik. Nanfeng Zhirou akhirnya menghela nafas lega tetapi segera berkata dengan marah, jika dia baik-baik saja, lalu untuk apa kamu memasang wajah serius seperti itu? Kamu sengaja membuatku takut. Mengapa kamu tidak bisa mengatakan semuanya sekaligus? Apa yang terjadi padanya? Ini bisa dikatakan bahwa kita mendapat harta karun, makhluk kecil ini memiliki latar belakang yang sangat besar. Ye Yuan mengganti ekspresi seriusnya dan tampak agak bersemangat saat dia berkata. Latar belakang yang sangat besar. Bukankah itu hanya harimau putih kecil? Latar belakang apa yang dimilikinya? Jika memiliki latar belakang, lalu mengapa ia dipaksa sedemikian rupa oleh ular sanca hitam besar? Nanfeng Zhirou bertanya dengan curiga. Dia melihat ke kiri dan ke kanan dan tidak bisa melihat aspek mana dari harimau putih kecil ini yang luar biasa. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, sudah berapa kali kukatakan padamu?
Pengetahuan adalah kekuatan. Mengapa kamu tidak mengalami kemajuan sama sekali sampai sekarang? Tanpa pengetahuan, bahkan jika kamu memasuki gunung harta karun, kamu juga akan kembali dengan tangan hampa. Nanfeng Zero melotot. Apakah kamu akan memberitahu atau tidak? Mengapa kamu memiliki begitu banyak omong kosong? Lupakan saja, aku sudah memberitahumu untuk belajar lebih banyak. Baiklah, harimau putih itu hanyalah harimau putih biasa, tetapi harimau putih kecil ini sangat berbeda. Pernahkah kamu mendengar tentang 4 fasa binatang ilahi? Tentu saja aku pernah mendengarnya sebelumnya. Azure Dragon Timur, White Barat. Nanfeng Zero sedang berbicara ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan heran, ini. Kamu tidak akan memberitahuku bahwa harimau putih kecil ini adalah binatang dewa harimau putih. Nanfeng Zero tertegun oleh Ye Yuan, bahkan kata-katanya menjadi terbata-bata. Konsep macam apa itu binatang dewa? Mereka adalah penguasa mutlak dunia ini. Memiliki nama binatang ilahi, itu adalah keberadaan yang pasti akan melangkah ke alam dewa di masa depan selama tidak mati. Ye Yuan dengan santai mengambil harimau putih kecil, dan itu adalah penguasa barat, binatang dewa harimau putih. Apa kamu tidak sedang bercanda? Tapi Ye Yuan tertawa dan berkata, tentu saja dia bukan binatang dewa. Namun, dia benar-benar memiliki garis keturunan dari binatang dewa harimau putih. Hanya saja garis keturunannya terlalu tipis. Ingin menjadi dewa binatang, terlalu sulit, terlalu sulit. Ye Yuan secara alami merasa tidak enak untuk mengatakan beberapa hal. Di alam ilahi, ada banyak binatang iblis yang memiliki garis keturunan binatang ilahi. Hanya saja garis keturunan binatang suci berdarah murni tidak lagi dapat ditemukan hari ini. Karena di bentangan langit dan bumi ini, tidak ada lagi keberadaan alam dewa. Secara alami, juga tidak ada makhluk ilahi. Memiliki garis keturunan binatang suci yang samar, pencapaian masa depan pasti akan luar biasa. Selama kekuatan garis keturunan cukup, melangkah ke alam kaisar iblis hampir bisa dijamin. Alam kaisar iblis setara dengan alam raja ilahi manusia. Juga, mayoritas keturunan binatang ilahi memiliki kemampuan ilahi bawaan. Begitu mereka melangkah ke dunia kaisar iblis, kekuatan mereka akan menjadi luar biasa. Dalam hal kekuatan pertarungan puncak alam ilahi, sebenarnya tidak banyak perbedaan antara manusia dan ras iblis. Tapi, jika dia benar-benar memiliki garis keturunan binatang buas, bahkan jika dia tidak menjadi binatang buas, dia juga seharusnya sangat luar biasa di masa depan. Nanfeng Zero bertanya. Tepat, si kecil ini juga memiliki nama yang menjadi miliknya sendiri, Harimau Putih Cahaya Mengalir. Cabang dari keturunan Dewa Harimau Putih. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa harimau putih biasa benar-benar dapat melahirkan harimau putih cahaya mengalir. Sepertinya asal-usul leluhur si kecil ini tidak sederhana. Ye Yuan menghela nafas kagum. Harimau putih cahaya mengalir. Tidak heran ketika dia ingin membunuh piton hitam ini lebih awal, kecepatannya sangat cepat. Benar-benar mirip dengan seikat cahaya yang mengalir. Harimau putih cahaya mengalir terkenal dengan kecepatannya. Harimau putih cahaya mengalir yang dewasa minimal memiliki kekuatan tier 5, pada saat itu, kecepatannya dapat dibandingkan dengan artefak terbang yang mendalam. Ye Yuan menjelaskan. Sangat luar biasa, lalu bukankah kita mendapatkan harta karun? Nanfeng Zero berseru kaget. Artefak roh di atas adalah artefak yang mendalam. Kecepatan terbang artefak yang mendalam dengan cepat ke titik yang tak terbayangkan. Kecepatan harimau ini bisa dibandingkan dengan artefak terbang yang mendalam. Orang bisa melihat sejauh mana kecepatan mereka. Ye Yuan tertawa dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Harimau ini, dari baru lahir hingga dewasa, membutuhkan setidaknya 1000 tahun. Setelah dia dewasa, aku sudah lama mencapai alam Raja Ilahi. Nanfeng Zero meringkuk mulutnya dan berkata dengan jijik, teruslah menyombongkan diri. Bahkan alam Raja Ilahi, aku bahkan belum pernah mendengar apa itu alam Raja Ilahi. Omong kosong. Bukan karena Nanfeng Zero cuek, tapi karena tempat ini, negara bagian Qin, terlalu kecil. Titik awal menentukan cakrawala seseorang. Bagaimana mungkin orang-orang di dunia tanpa batas mengetahui bagaimana alam di alam ilahi terbagi? Jika mereka bisa naik ke ranah tertentu, cakrawala mereka secara alami akan meluas. Mendengar penghinaan Nanfeng Zero, Ye Yuan hanya tersenyum tetapi tidak menjelaskan. Dia dan Nanfeng Zero tidak berada di level yang sama. Secara alami tidak ada cara tepat untuk berkomunikasi. Tapi dengan adanya aku, fondasinya mungkin akan cepat menyusul. Bahkan mungkin melampaui Yuan Fei dalam 10 tahun. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Cepat sekali, kamu tidak menyombongkan diri lagi, kan? Nanfeng Zero bertanya dengan tidak percaya. Kapan kamu pernah melihatku menyombongkan diri? Fondasi anak kecil ini jauh lebih baik daripada milik Yuan Fei.
Selama aku menggunakan pil obat untuk melengkapi, pencapaiannya di masa depan pasti tidak akan rendah. Selain itu, anak kecil ini telah membangunkan garis keturunannya barusan. Kecepatan kultivasinya di masa depan akan sangat cepat. Ye Yuan menjelaskan. Tentang hal ini, Nanfeng Zhirou tidak meragukan Ye Yuan. Pencapaian Ye Yuan dalam alchemy Dao telah benar-benar melampaui pemahamannya. Dia sering mengeluarkan pil obat yang bahkan belum pernah dia dengar. Juga, dia berani berjanji pada Yuan Fei untuk membiarkannya melakukan terobosan ke tier 4. Itu sepertinya tidak diucapkan dengan sembarangan. Maka bukankah akan sangat mudah baginya untuk membantu seekor harimau putih kecil? Baik, aku tahu kamu luar biasa. Harimau putih kecil itu sangat menggemaskan. Bagaimana kalau kita memberinya nama? Lihat betapa putih dan lembutnya dia, kenapa tidak memanggilnya si putih? Nanfeng Zhirou langsung memutuskannya. Mengaum, harimau putih kecil itu meraung dengan nada rendah seperti kucing untuk menunjukkan protesnya. Jelas, itu tidak menyukai nama ini. Nanfeng Zhirou menggerutu dan berkata, bahkan jika kamu tidak menyukainya, kamu harus menerimanya. Nama ini. Ketika dia berlari, itu terlihat seperti seberkas cahaya putih. Kataku, panggil dia cahaya putih, bagaimana? Ye Yuan bertanya pada harimau putih kecil itu. Harimau putih kecil melengkung di dada Ye Yuan. Jelas bahwa dia diam-diam menyetujui nama ini. Haha, kalau begitu mulai sekarang, namamu Cahaya Putih. Kata Ye Yuan sambil tertawa. Kamu harimau yang tidak tahu berterima kasih. Baru saja, siapa yang berjuang keras sebelum berhasil mempertahankanmu? Orang ini siap untuk meninggalkanmu. Dia bukan orang yang baik. Nanfeng Zhirou berkata dengan kesal. Apa yang menjawabnya adalah raungan marah Cahaya Putih. Baiklah, jangan tunda lagi di sini. Kita masih harus mencari di sekitar jurang air hitam ini. Mungkin ada barang bagus. Piton awan mengalir 7 warna ini pasti menemukan sesuatu untuk dipanen di sini dan tidak pergi, kata Ye Yuan sambil menyela provokasi Nanfeng Zhirou. Pasangan itu menemukan tempat untuk mengubur harimau putih dan juga mengambil inti dalam piton awan mengalir 7 warna, lalu membawa cahaya putih ke kedalaman jurang air hitam. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a